akan membuktikan pegawai yang dianggap kurang perform atau ada masalah gitu ya. Nah, jadi eh, kemungkinan beliau akan tetap merekrut pegawai baru karena itu tadi kemungkinan ada yang diberhentikan, ada yang pensiun ya dan sebagainya. Jadi karena lumayan tinggi turnover pegawainya di kantor Kementerian Keuangan saat ini, kemungkinan besar akan setiap tahun akan dibuka seleksi CPNS seperti itu. Kemungkinan besar ya. Bahkan beliau sudah menyampaikan roadmap. Jadi sampai 2029 itu Kementerian Keuangan akan butuh 19.500 ya, dari dua jalur. Yang pertama jalur STAN atau sekolah kedinasan dan yang kedua adalah jalur umum. Nah, dari ya lulusan umum itu ya, dari kampus-kampus negeri, kampus swasta ya dan sebagainya seperti itu ya. Jadi ada dua jalur. Nah, sampai tahun 2029. Jadi dengan demikian, karena kebetulan beliau yang punya anggaran juga dari seluruh Indonesia istilahnya ya, eh, kemungkinan besar akan dibuka tahun depan karena ya itu roadmapnya sudah ada, anggarannya sudah disusun ya, seperti itu sudah diajukan. Kemungkinan besar tahun depan tetap akan menerima CPNS seperti itu. Meskipun kemarin dari 2024 memang belum bukaan lagi tahun ini karena tahun ini memang masa transisi dari pemerintahan yang lama ke pemerintahan yang baru ya 2025 ini, terus kemudian juga penyelesaian non ASN. Nah, itu yang juga cukup lama ya. Istilahnya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan honorer dan non ASN sehingga penataan ini membutuhkan waktu kurang lebih 1 tahun seperti itu. Kemudian selain Kemenkeu, jelas juga bahwa BRIN ya melalui kepalanya yang baru, kebetulan beliau juga salah satu atasan saya, ya, atasan lebih tinggi maksudnya. Kalau atasan langsung sih enggak ya, tapi atasan yang paling tinggi di tempat saya juga, yaitu Badan Riset Inovasi Nasional gitu ya. Nah, beliau sudah menyampaikan kepentingan beliau untuk merekrut calon-calon peneliti baru di 2026 karena kebutuhan peneliti ini tidak sedikit. Dan beliau sudah menyampaikan kita butuh banyak diaspora juga atau lulusan-lulusan S3 dalam negeri untuk membantu BRIN menjadi calon-calon peneliti ya, periset. Jadi jangan sampai nanti Indonesia mengalami namanya siklus brain drain istilahnya ya, atau kehilangan banyak orang pintar yang justru malah lulusan S2, S3 dalam dan luar negeri ini malah pada pergi ke luar negeri gitu ya. Nah, jadi kalau bisa tetap di Indonesia untuk meneliti gitu ya atau menjadi penemu-penemu bidang-bidang strategis gitu ya seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu beliau menyampaikan 2026 sudah sampaikan akan ada formasi untuk BRIN. Nah, sehingga dua instansi ini sudah 99% pasti membuka CPNS tahun depan. Jadi dua dua instansi ini yang sudah saya lihat dari clue-nya pasti membuka CPNS di 2026 ya karena beliau sudah menyampaikan formasinya gitu ya. Tinggal 1%, 0,01%-nya itu dari pemangku kebijakan utama dalam hal kepegawaian. Ada dua, yaitu Kementerian Pan-RB atau Pendayagunaan Aparatur Negara dan BKN. Tapi BKN sudah menyampaikan, saya sih tidak ada masalah dari Pak Kepala BKN yang terakhir ya statement beliau, kita siap dari BKN untuk menyelenggarakan penerimaan ASN. Tapi yang menjadi aktor utamanya dalam penerimaan ini adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Nah, Ibu ini yang masih kita tunggu beritanya, Ibu Menteri ya, Ibu Rini. Nah, Ibu Rini juga dari info terbaru masih mencoba menyelesaikan masalah non ASN ini karena dari non ASN sendiri juga ada semacam permintaan gitu ya, mengubah alih status dari P3K mau jadi PNS dan ini juga masih sifatnya kontroversi ya karena susah juga gitu ya kalau mengubah lagi undang-undangnya dan ini akan memakan waktu lagi gitu ya. Nah, oleh karena itu dari beberapa instansi menyampaikan kalau bisa langsung aja CPNS gitu ya, penerimaan dari luar, jangan dari dalam gitu ya. Yang sudah P3K ya dinikmati dulu istilahnya statusnya di P3K gitu ya. Jadi istilahnya kalau mau CPNS ada jalurnya sendiri yaitu jalur ujian. Kita bersaing secara luas, secara sehat gitu ya bersama teman-teman yang lain yang fresh graduate juga. Ayo kita bersaing secara murni dan bisa lulus melalui jalur ujian gitu ya. Nah ini teman-teman, jadi kita tunggu keputusan akhir ada di Menteri Pan-RB, tapi dua instansi ini sudah 99,9% akan membuka CPNS di 2026 seperti itu. Terus kemudian ada beberapa selentingan berita yang memang menyampaikan ya clue-clue yang akan memperlihatkan
penerimaan CPNS di 2026 gitu ya. Nah, memang setiap tahun pasti ada instansi yang membutuhkan pegawai baru karena fenomenanya setiap tahun pasti ada yang pensiun gitu ya. Usia pensiun adalah 58 saat ini ya, 58. Jadi sudah banyak pegawai yang sudah melampaui usia tersebut dan dalam proses bahkan yang sebelum usia tersebut sudah harus MPP, masa persiapan pensiun. Jadi sudah tidak bisa lagi memegang jabatan strategis. Ya, pekerjaannya hanya ya sehari-hari aja gitu ya, yang tidak terlalu strategis karena udah persiapan pensiun ya. Nah, oleh karena itu dibutuhkan pegawai baru gitu ya. Pegawai yang lama ini akan pensiun dan yang baru harus masuk karena tugas-tugas di kantor juga tidak sedikit. Jadi harus segera eh, diterima ya ASN-ASN baru ini ya seperti itu. Karena sekali lagi namanya PNS ya itu juga sebuah titel atau jabatan atau profesi yang diimpikan banyak orang, apalagi di Indonesia ya. Seperti itu. Nah, jadi beberapa selentingan berita, beberapa kabar ya yang sudah hampir pasti dan yang sudah dipastikan gitu ya. Nah, itu menandakan kuat sekali ke depannya akan ada penerimaan CPNS seperti itu. Jadi, teman-teman yang merasa, waduh, kayaknya belum pasti nih Kak, kayaknya belum pasti nih. Ya memang belum sampai 100%, tapi 99% ya sudah hampir pastilah istilahnya ya di dua itu aja udah ngomong gitu ya. Sisanya akan menyusul biasanya seperti itu. Jadi nggak ada salahnya kita sudah mulai belajar dari sekarang karena nggak lama lagi kan tahun 2026 sudah di ujung mata nih bentar lagi. Kemudian sisa masih sekitar mungkin 6 bulan ya 6 bulan untuk sekolah kedinasan. Teman-teman lulus SMA langsung lanjut ke sekolah kedinasan, pendaftaran dan ujian. Setelah itu baru CPNS yang jalur umum. Biasanya sih di akhir tahun ya, sekitar September ya, atau Oktober tahun depan. Seperti itu. Tapi nggak ada salahnya, sudah mulai belajar, dicicil dari saat ini, untuk mulailah gitu ya, berlatih soal ya, berlatih tryout ya. Supaya biasanya kalau dari pengalaman kami di Akses, saya juga sebagai pengajar, yang lulus masuk CPNS itu dari beberapa kelas yang saya jalani, saya ajarkan. Maaf, bukan saya ajarkan sih, tapi lebih ke sharing materi aja ya seperti itu. Ya, yang lulus itu yang biasanya dari awal belajarnya udah serius. Terus juga sih biasanya di kelas itu paling aktif bertanya materi, kemudian istilahnya mendebat ya pengajarnya di debat nggak apa-apa namanya nuansa akademik. Saya juga kalau di Belanda itu sudah biasa dengan dosen gitu ya, debat ya atau memastikan sesuatu ya dalam hal materi gitu ya supaya nanti tidak ada keraguan ketika ujian. Jadi pas ujian itu sudah tahu jawabannya seperti apa gitu ya seperti itu. Nanti teman-teman kalau belajar di Akses jangan ragu-ragu ya, tanya langsung ke pengajarnya gitu ya. Pak, Bu, Mas, Mbak, ini jawabannya apa ya? Kok jawabannya ini? Kok di soal latihan kok seperti ini? Kenapa nggak begini gitu-gitu? Itu kita diakses budayanya juga udah mulai seperti itu. Jadi teman-teman nggak usah ragu-ragu, nggak usah takut-takut, bertanyalah sepuas mungkin dengan pengajarnya gitu ya. Ya namanya pengajar juga manusia ya teman-teman ya. Mungkin ada juga pengajar yang bukan ensiklopedia berjalan istilahnya kan. Jadi dia juga mungkin butuh konfirmasi lagi untuk menjawab. Tapi rata-rata kalau pengajar akses di atas 90% sudah menguasai materi gitu ya. Yang sisanya 10% mungkin masih ada yang belajar atau mungkin masih ada yang perlu memperdalam. Itu juga jarang sekali. Kalau memang akses lagi rame kelas ya, ya biasanya ada pengajar yang mungkin masih baru bergabung gitu ya di akses. Tapi itu juga jarang karena di akses itu biasanya ketersediaan pengajar sangat banyak gitu ya dan sangat kompeten gitu ya seperti itu. Jadi dan mereka sangat open minded. Jadi kalau pengajarnya itu ditanya atau didebat, mereka akan dengan senang gitu ya menjawab apa yang harus dijawab gitu istilahnya ya. Jadi untuk memastikan jawabannya kira-kira apa. Apalagi TWK bidang saya ya. TWK itu sekarang ada yang menjuluki TWK adalah maut gitu ya karena banyak sekali teman-teman dari peserta itu tidak lolos passing grade ya dari tahun lalu. Tapi kalau di akses sendiri aman sih kalau SKD-nya. Tapi kalau di luaran sana saya kurang tahu, cuman ada yang bilang TWK adalah maut. Saya lihat beredar tuh di Telegram, kemudian di beberapa sosial media, karena TWK itu juga lumayan berat teman-teman penalarannya gitu ya. Pola pikir kita harus kita rubah dari yang tadinya sekedar hafalan, tapi kita juga mengubah mindset kita menjadi sesuatu yang harus bisa dinalar. Jadi tidak hanya sekedar menghafal, tapi
bermain logika juga. Ini masuknya jawabannya ke A, ini masuk ke B gitu ya. Apalagi yang berkaitan dengan ya kewarganegaraannya gitu ya dan Pancasilanya. Jadi harus bisa menebak kira-kira jawabannya lebih kemana gitu ya, seperti itu. Nah, yang menjadi problem juga ke depannya adalah persaingan 2026 itu akan jauh lebih ketat, teman-teman. Dan full competition. Jadi benar-benar lebih ke meritokrasi base ya, seperti itu. Jadi dan juga Kepala BKN Pak Zulpan ya kalau nggak salah namanya, beliau menyampaikan bahwa ke depan ini penerimaan CPNS lebih ke base ya, meritokrasi base dan juga zero growth. Nah, zero growth saya baru ingat. Jadi zero growth itu adalah penerimaan yang benar-benar diperlukan untuk menggantikan orang yang keluar atau pensiun. Ya. Jadi harus seimbang. Jadi tidak boleh penerimaan lebih banyak daripada pengeluaran. Pengeluaran ini maksudnya yang pensiun atau yang tadi misalnya ada masalah atau ada pelanggaran disiplin maka dia dikeluarkan ya dari CPNS atau PNS gitu ya. Nah, jadi harus benar-benar zero growth. Jadi yang masuk seimbang dengan yang keluar seperti itu. Jadi oleh karena itu benar-benar formasi yang tersedia juga mungkin sangat dibatasi gitu ya. Meskipun formasi cukup besar tapi mungkin kompetisinya juga lumayan besar karena masyarakat juga sudah menunggu hampir 2 tahun ya untuk penerimaan lagi gitu ya. Mengingat saat ini jumlah lulusan di Indonesia itu besar sekali, apalagi angka pengangguran saat ini sudah menembus angka hampir 10 juta saya lihat ya di tahun 2025 ini ya. 10 juta lebih dikit ya. Nah, seperti itu. Jadi dengan jumlah pengangguran cukup besar ya dan juga kompetisi kita tidak hanya yang menganggur ya. Eh, dan juga orang-orang yang dari swasta atau dari BUMN atau dari tempat lain mau mendaftar PNS juga gitu ya. Jadi yang tidak menganggur pun juga berminat jadi PNS gitu ya. Dan jadi double-double gitu saingannya ya, dengan yang belum kerja dan juga yang sudah bekerja gitu ya. Jadi dan ini sangat kompetitif istilahnya ya karena yang udah kerja pun bersedia meluangkan waktu untuk belajar di tengah-tengah weekend gitu ya atau di malam hari mereka juga meskipun siangnya kerja, di malam hari mereka akan belajar ya persiapan. Jadi kita sendiri tidak boleh terlena gitu ya dengan situasi dengan zona nyaman. Wah, paling nanti yang kita adu ya yang belum kerja aja. Ya enggak juga, yang sudah kerja pun masih minat jadi PNS gitu ya. Jadi akan terjadi kompetisi yang cukup tinggi gitu ya, full competition seperti itu. Dan ini sebenarnya yang bagus, kompetisi sehat. Jadi dalam masuk dunia PNS itu benar-benar hasil dari ujian yang murni gitu ya, seperti itu. Walaupun saya nggak ini ya nggak menyalahkan misalnya ada non ASN yang protes misalkan, Pak saya udah mengabdi lama, iya tapi untuk PNS itu sebaiknya jalurnya beda, dia harus dengan jalur ujian. Anda masuk P3K boleh, Anda juga ujian, tapi jenis ujiannya saja sudah berbeda. Jadi kalau mau jadi PNS ya harus istilahnya ya ujian lagi gitu ya. Dengan catatan P3K-nya nggak hilang gitu ya, seperti itu. Nah, itu pun satu lagi. Jadi istilahnya dengan yang sudah bekerja di swasta, dengan yang sudah bekerja di BUMN, dengan yang sudah sesama pemerintahan juga gitu ya, yang satu P3K misalnya mau jadi PNS, itu pun akan menjadi saingan teman-teman gitu ya. Jadi mereka akan bersaing dengan teman-teman, tidak hanya yang nggak punya pekerjaan atau yang belum bekerja gitu ya, tapi juga yang sudah bekerja di berbagai tempat seperti itu. Nah, di sini Menteri Purbaya sudah menyampaikan bahwa ada anggaran lebih dari 50 triliun untuk rekrutmen ya. Tahun 2025 ini sudah pengajuan, kemudian kebutuhan ASN itu kurang lebih 300.000 sampai 400.000 ya. CPNS ya mungkin sekitar separuhnya ya dari angka sekian separuhnya lagi untuk P3K saya kurang tahu karena nanti akan dirapatkan kembali oleh Kemenpan RB dan BKN dan instansi yang mengajukan formasi. Kemudian nah ini saya sudah sampaikan ya instansi baru ya. Nah, itu juga banyak kan di zaman Pak Prabowo ini ya. Jadi banyak sekali kementerian-kementerian yang dipecah jadi beberapa kementerian dan itu saya lihat dari kondisi teman saya yang sudah diterima di salah satu kementerian sebagai eselon 2, beliau menyatakan beliau belum punya anak buah. Jadi beliau benar-benar langsung bekerja dengan menterinya gitu ya. Nah, padahal pekerjaan yang ada di kementerian itu cukup berat gitu ya, cukup banyak gitu ya. Dan kawan saya ini
merasa, aduh saya pusing juga nih nggak punya anak buah, saya harus bergerak sini ke sana kemari. Tapi badan kan terbatas istilahnya, ya. Harus juga saya dibantu oleh anak buah gitu dia bilang. Nah makanya kemungkinan besar beliau juga menyampaikan kebutuhan PNS baru ya di lingkungan kantor beliau gitu ya. Nah saya juga nggak tahu nih update-nya gimana. Kata beliau sih sudah mau mengajukan juga dari pihak kepegawaiannya gitu ya. Mudah-mudahan di kantor beliau juga akan dibuka lowongan CPNS. Saya nggak sebutkan kantornya, tapi ini kantor baru ya, kantor yang baru saja terbentuk zaman Pak Prabowo ini, gitu ya, yang pecahan dari beberapa kementerian itu. Jadi di tempat baru pasti banyak butuh pegawai juga, gitu ya. Nah, tapi sekali lagi itu juga butuh anggaran gitu ya. Jadi anggarannya juga pasti sedang dihitung oleh masing-masing instansi gitu ya. Semoga instansi yang dengan anggaran lumayan besar juga bisa banyak merekrut PNS baru gitu ya, seperti itu. Oke, dan ini saya bisa katakan pemerintah pusat lebih memastikan diri ya untuk penerimaan CPNS 2026. Lalu yang Pemda gimana? Apalagi ada yang berharap Pemda DKI. Ya nggak masalah teman-teman. Cuman yang seperti udah Kak Ade bilang, DKI itu take home pay-nya paling besar mungkin ya se-Indonesia ya. Dan peminatnya juga luar biasa. Apalagi DKI kan ya orang-orang yang ada di DKI itu maaf mungkin secara level pendidikan ya, secara level pengetahuan ya, bukan saya merendahkan daerah. Di daerah juga banyak orang-orang hebat, orang-orang pintar. Tapi DKI itu memang standarnya sudah tinggi sekali dari sisi HDI juga sudah tinggi gitu ya. Jadi saingannya lumayan berat gitu ya. Banyak juga yang lulusan-lulusan elit, kampus-kampus elit juga mau bekerja di Pemda DKI gitu ya, seperti itu. Cuman yang daerah juga saya juga senang sekali, misalkan ada orang-orang hebat dari daerah, lulusan luar negeri atau lulusan dalam negeri yang hebat-hebat juga cum laude misalkan mau bekerja untuk daerahnya masing-masing. Itu juga saya salut sekali karena orang-orang hebat akan juga dibutuhkan di daerah masing-masing gitu ya. Makanya penerimaan IPDN itu sulit sekali untuk dihentikan karena pasti ada kebutuhannya IPDN itu. Nah, jadi setiap tahun sekolah kedinasan akan selalu buka. Makanya saya bilang CPNS, jalur sekolah kedinasan, akan tetap dibuka secara reguler tiap tahun. Terutama STAN. STAN sudah jelas. Tadi Pak Menkeu sudah menyampaikan. STAN akan juga dibuka. Kemudian juga IPDN, dugaan kuat juga saya tahun depan pasti dibuka gitu ya. Jadi jalur sekolah kedinasan juga tetap reguler dibuka. Karena memang ada pengkaderan lah istilahnya di daerah juga kan. Seperti itu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir yang memang berharap mau masuk Pemda ya. Mungkin ada tahun ini, tapi tidak sebanyak mungkin di pusat ya seperti itu. Karena pusat ini yang lebih butuh saya lihat dari sisi kondisi ya. Apalagi ya mohon maaf, mungkin dari sisi anggaran pusat juga lebih cepat gitu ya mendapatkan alokasi anggaran penerimaan pegawai gitu ya. Kalau daerah kan mesti pengajuan beberapa kali baru bisa gitu ya. Walaupun daerah juga tetap butuh pegawai baru gitu ya, seperti itu. Oke, tenang aja teman-teman yang mau mendaftar MDRKI, saya yakin juga masih ada lowongan itu ya, meskipun akan sangat kompetitif sekali, gitu ya. Karena sekali lagi HDI DKI Jakarta itu sudah tinggi gitu ya, dan banyak banget yang berminat masuk Pemda DKI. Hampir semua ya yang punya cita-cita mau masuk ASN itu ya milihnya Pemda DKI gitu ya. Begitu, karena Pemda DKI ini take home pay-nya ya paling besar se-Indonesia ya, salah satu yang paling besar lah, tiga top lah istilahnya. Selain Kemenkeu juga ya, gitu. Oke, kita lanjutkan lagi di sini. Nah, ini jenis formasi baru dan menjadi prioritas penerimaan CPNS ya, sebagaimana judul kita di apa namanya di webinar ini ya teman-teman ya, di topik webinar ini apa saja sih formasi baru yang sekiranya masih akan dibuka ya di penerimaan CPNS 2026. Pertama yang pasti bidang pendidikan. Betul sekali tadi ada Kak siapa yang di Palembang itu mau jadi dosen ya. Wah, saya akan senang sekali tuh menyambut teman-teman. Jadi Kak Rizda ya di sini ya, dosen Kemendikbud. Saya yakin ada dosen buka karena pergerakan dosen non ASN atau non PNS pun masih dibuka sampai hari ini. Jadi di Unsiah terus di universitas mana atau kemarin juga baru bukaan ya dosen penerimaan dosen tetap non PNS gitu ya. Ada beberapa teman saya yang dosen juga, mereka juga akan diminta untuk mengikuti tes CPNS karena untuk kepastian karir katanya seperti itu. Jadi
lebih nyaman lagi kalau memang bisa lulus tes CPNS-nya. Meskipun statusnya sudah tetap non PNS ya. Tapi tolong dilihat dulu, ada juga beberapa universitas yang menyampaikan kalau sudah diterima ini, maka tidak boleh mengajukan diri menjadi PNS. Tapi dilihat dulu, maksudnya mungkin langsung ya, menuntut untuk diminta diangkat PNS ya nggak bisa, harus lewat tes lagi gitu ya. Jadi mau langsung jadi PNS nggak bisa, jadi tetap harus lewat jalur CPNS, ujiannya gitu ya, ujian masuknya gitu ya. Jadi harus tetap belajar SKD dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi tingginya kebutuhan CPNS, apalagi yang terakhir 2024 masih banyak posisi dosen yang kosong. Even kita sudah melakukan apa namanya optimalisasi ya, KD. Ya. Jadi even kita sudah melakukan optimalisasi dengan misalkan ada posisi dosen yang penuh ya, pelamarnya banyak, jadi nggak diterima ya. Tapi dia dialihkan karena nilainya tinggi gitu ya, dialihkan ke tempat lain. Namun sayangnya yang dipindahkan itu nggak mau gitu ya, nggak mau pindah tempat, nggak mau pindah lokasi ya. Tapi tidak sedikit juga yang mau gitu ya. Jadi yang tidak mau banyak, tapi yang mau juga nggak kalah banyak gitu ya. Jadi eh, ada yang merasa wah ini optimalisasi nih kesempatan saya jadi PNS ya gitu ya. Saya tetap mau mengajar. Misalkan kemarin ada peserta akses ya Mas Ade ya, Kak Ade ya. Jadi dia di Jambi kelas aksesnya dan dia tes di Universitas Jambi. Ternyata diterimanya di Unpar kalau nggak salah, Universitas Palangkaraya. Terus dipikir-pikir karena status PNS dan sebagainya, akhirnya dia ambil. Akhirnya dia tetap mau pindah ke Unpar, gitu, Universitas Palangkaraya. Jadi dosen kemungkinan juga ada kebijakan itu, optimalisasi lagi gitu ya. Karena banyak banget posisi dosen yang dibutuhkan, apalagi di daerah-daerah itu yang kosong itu banyak sekali gitu ya. Nah, mudah-mudahan yang di Palembang juga Unsri lagi butuh banyak dosen juga kan, mudah-mudahan ya. Jadi ketika ada lowongan PNS ya langsung bisa ini ya dilamar dan mudah-mudahan diterima gitu. Kemudian kesehatan juga sangat dibutuhkan sekali ya. Dokter itu apalagi ya nomor satu paling dibutuhkan itu se-Indonesia Raya itu ya dokter, apalagi dokter spesialis. Ada satu provinsi cuman satu spesialis apa gitu saya lihat ya di berita-berita itu ya. Jadi dokter spesialis akan sangat dibutuhkan ya. Dokter umum juga penting karena harus menjangkau setiap kabupaten, setiap kecamatan ya ada puskesmas ya, apalagi di kelurahan atau desa gitu ya. Sangat-sangat dibutuhkan dokter umum seperti itu. Kemudian perawat juga butuh, jadi nggak hanya dokternya aja, tapi perawatnya juga butuh ya, menjaga pasien dan sebagainya. Bidan juga ya, tenaga kesmas juga dibutuhkan, sanitasi dan sebagainya. Jadi kesehatan tetap menjadi prioritas dalam penerimaan CPNS. Kemudian tenaga dalam bidang teknologi dan digitalisasi, karena kemarin dari penyampaian dari beberapa pejabat ya, Kemenpan RB, kemudian dari BKN ya. Digitalisasi saat ini untuk ASN sangat penting. Gitu ya. Apalagi banyak juga pelayanan publik yang berkaitan dengan digitalisasi ini, dengan teknologi ini. Jadi kalau kita lihat beberapa kantor sudah menggunakan aplikasi kan dalam pelayanannya ya. Kayak kemarin ya kita coba bea cukai misalkan ya. Sekarang bea cukai kalau landing di bandara sudah tidak lagi pakai kertas, tapi semua berbasis aplikasi gitu ya. Nah, ya yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi itu siapa kalau bukan orang yang jago IT istilahnya ya. Jadi teknologi informasi dan komunikasi itu sangat dibutuhkan. Lulusan-lulusan IT, lulusan komputer ya dan sebagainya itu sangat dibutuhkan. Kemudian keamanan siber ini juga jadi isu nasional ya. Kemungkinan kalau teman-teman minat ini ada di Kominfo atau sekarang Kemendigi ya. Nah, itu ya, Komdigi ya. Jadi komunikasi digital informasi ya. Nah, itu dibutuhkan sekali tuh formasi ini gitu ya. Karena ini penting banget Indonesia lagi masa-masa genting ya dalam hal pengelolaan data digital ya. Karena khawatir bisa di ini lagi gitu ya. Bisa dihack lagi data-data kita. Nah, itu keamanan cyber sangat dibutuhkan. Apalagi tiap tahun juga Sekolah Kedinasan Poltek SSN juga membutuhkan taruna dalam bidang ini. Kemudian data science juga penting ya, terutama BRIN ya, biasanya BRIN juga butuh ini data science, ya, pengelolaan data, ilmu data ya, statistik statistik itu juga sangat dibutuhkan ya.
Di setiap pemerintahan itu hampir setiap instansi butuh statistician, jadi ahli dalam bidang statistik. Gitu. Kemudian di sini formasi apa lagi sekiranya yang juga prioritas? Ini peneliti. Nah, peneliti juga kemarin BRIN sudah menyampaikan bahwa 2026 kita sudah ajukan formasi. Jadi 99% akan dibuka penerimaan PNS untuk riset atau peneliti gitu ya. Bagi lulusan saintek maupun ilmu sosial. Ilmu sosial juga penting teman-teman. Jadi teman-teman yang lulusan ilmu sosial jangan merasa sedih, jangan merasa minder karena saya sendiri juga lulusan sosial gitu ya. Ternyata masih banyak dibutuhkan dalam berbagai bidang ya, baik itu antropolog ya, sosiologi ya, kemudian sejarawan, kemudian ekonom ya, itu juga masih dibutuhkan. Jadi tidak hanya saintek. Terutama kalau BRIN ini minimal memang S2 sih mintanya ya, S2, S3 ya, apalagi S3 sangat dibutuhkan gitu ya. Nah, kemudian sektor strategis. Nah, ini yang menangani pertahanan keamanan, apalagi setiap tahun TNI Polri membuka ini ya, penerimaan ya, baik itu CPNS-nya maupun tarunanya gitu ya, maupun sekolah yang memang untuk komando ya, atau sekolah yang akademi ya, akademi militer ya, akademi kepolisian, akademi angkatan laut, angkatan udara ya, hampir pasti tiap tahun ada itu. Jadi bidang pertahanan keamanan sangat dibutuhkan, Bintara juga dibutuhkan, Tamtama dibutuhkan ya. Nah, ini sangat-sangat strategis soal dianggapnya ya. Kemudian keuangan negara yang saya bilang tadi ya, STAN ya, kemudian juga auditor ya, ini juga masih sangat dibutuhkan karena formasi auditor itu banyak di inspektorat biasanya ya, inspektorat di kementerian, inspektorat di Pemda ya. Karena ini sangat dibutuhkan untuk mendukung operasional serta proyek pembangunan nasional ya. Jadi baik itu integritasnya maupun serapan anggaran. Karena ternyata Menteri Purbaya kemarin sempat menyampaikan ya semacam protes atau apa ya, karena ada kabar serapan anggaran sangat rendah di beberapa instansi ya. Dan ini sangat menghambat proyek-proyek nasional gitu ya. Jadi apakah memang karena kekurangan tenaga atau ada faktor lainnya? Oleh karena itu kalau kekurangan tenaga ya kenapa enggak kita tambah tenaganya gitu ya. Seperti itu. Jadi proyek-proyek itu harus segera dibelanjakan, segera dicairkan, jangan diendap ya seperti itu. Jadi, nah untuk itu apa? Tenaganya mungkin kurang, butuh untuk pertanggungjawaban, butuh untuk RAB, untuk apa gitu ya. Jadi supaya mempercepat proyek-proyek ini dijalankan. Dan yang terakhir tentu saja yang menjadi prioritas adalah formasi yang belum sempat terpenuhi di tahun terakhir kemarin 2024 ya. Jadi formasi-formasi yang belum terpenuhi di 2024 ini akan diisi dari yang tahun depan, rekrutmen tahun depan 2026 seperti itu. Jadi akan dialihkan ke 2026. Terutama tadi yang dosen-dosen itu yang kosong ya akan dibuka lagi kemungkinan besar ya. Jadi karena optimalisasi pun belum berhasil memenuhi itu semua gitu ya. Jadi tetap akan dibuka seperti itu. Jadi informasi yang belum terpenuhi itu juga menjadi penyumbang utama dalam pembukaan CPNS 2026. Nah, yang perlu saya pastikan lagi yang 2026 ini formasi bidang hukum. Saya belum ada kabar sama sekali. Nah, jadi 2026 bidang hukum apakah jaksa, hakim, atau yang lainnya akan membuka itu ya penjaga tahanan gitu ya akankah dibuka ini saya masih belum dengar kabar sama sekali yang soal ini tapi segera akan saya update kalau saya mendengar kabar ini saya akan update karena dari sisi hulunya dari sisi kementeriannya juga baru terpecah jadi 3 ya kemudian juga Poltekpin baru terbentuk ya untuk yang jalur kedinasan ya pengayoman Indonesia. Nah, kemudian juga Kejaksaan Agung juga kemarin kan 2024 penerimaan besar-besaran ya. Nah, saya nggak tahu apakah masih dibutuhkan lagi 2026 ini. Kemudian juga Mahkamah Agung juga kemarin pembukaan besar-besaran di 2024. Apakah 2026 akan dibuka lagi? Saya belum ada kabar seperti itu. Ya biasanya sih tetap dibutuhkan ya, apalagi di daerah-daerah ya, kejaksaan negeri, kejaksaan apa namanya tinggi ya, itu tetap membutuhkan banyak pegawai untuk mensupport eh, operasional dari masing-masing kantor kejaksaan dan kantor kehakiman ya seperti itu pengadilan seperti itu. Oke, nah ini tipe ASN ya teman-teman. Saya sudah menyampaikan beberapa kali bahwa ASN itu ada 2 tipe ya. Pertama adalah PNS, kedua adalah P3K. Karena ini sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, dan untuk hari ini memang kita lebih fokus ke PNS ya teman-teman ya, CPNS. Nah, ini jenjang karir PNS ya. Jenjang karir PNS ada namanya golongan, ada namanya jabatan ya. Jadi golongan paling rendah di PNS itu ada golongan 1. Golongan paling tinggi golongan 4, teman-teman. Nah, ini berbanding terbalik dengan jabatannya. Jabatan paling tinggi itu jabatan eselon 1 kalau di struktural ya. Sedangkan jabatan paling rendah itu harusnya eselon 4. Maaf, itu bukan eselon 5 tapi eselon 4 ya. Jadi saya kurang strip garis seluruh ke atas ya. Eselon 4 paling rendah. Memang ada dulu eselon 5 tapi sekarang udah nyaris tidak ada lagi eselon 5 ya. Jadi eselon 4 itu udah paling rendah seperti itu. Kemudian ada juga jabatan fungsional. Nah, jabatan fungsional ini jabatan yang bukan bersifat struktural ya. Jelas kalau struktural dia kan ada hierarki ya dan sebagainya. Ada struktur yang jelas gitu ya. Dia sebagai apa? Kepala bidang, kepala seksi, kepala bagian, atau sebagai direktur ya. Kemudian ada kepala subdirektorat dan sebagainya. Nah, kalau jabatan fungsional, jabatan yang melekat kepada keahlian. Seperti itu. Ya, tapi memang biasanya fungsional ini biasa disebut juga kalau di kantor karyawan gitu ya, karyawan yang melekat ke salah satu eselon 4 seperti itu. Tapi nggak semua ya teman-teman ya, karena fungsional pun ada yang memang benar-benar independen. Jadi dia nggak terikat sama sekali dengan eselon 4 atau eselon 3 di atasnya gitu ya, seperti itu. Karena dia memang sudah senior dan dia itu fungsionalnya udah utama gitu ya. Jadi dia kantor sendiri istilahnya, atau dia struktur sendiri, terlepas dari eselon 1 sampai 4-nya di kantor tersebut. Seperti itu. Oh, kenapa PNS? Nah, ini saya menyampaikan sekali lagi. Kenapa PNS? Ya jelas ya, kalau menjadi PNS itu gaji dan tunjangan mencukupi, jelas ini ya teman-teman ya. Bahkan sampai anak pun diberikan tunjangan, ya anak kedua kalau nggak salah. Jadi istri kita atau suami kita akan mendapatkan tunjangan. Tapi saya nggak tahu ya, suami ada tunjangan ya? Ada kayaknya sih, tunjangan suami. Kemudian istri udah pasti ada. Kemudian anak juga diberikan tunjangan. Ya, tapi memang nggak sebesar gaji yang atau tunjangan utama kita ya. Tunjangan kinerja biasanya yang paling besar itu tunjangan kinerja atau tunjangan fungsional. Kemudian jenjang karir dan pangkatan jelas ya. Nah, ini yang membedakan PNS dengan swasta ya. Kalau karir di PNS dia setiap tahun itu naik biasanya. Terus apalagi setiap 5 tahun pangkat naik gitu ya. Udah otomatis itu ya. Apalagi ada namanya pangkatan luar biasa gitu ya. Nah, itu. Jadi belum sampai 5 tahun sudah dari 3A ke 3B, dia langsung 3B gitu ya, karena dia ada prestasi ya. Atau teman-teman, nah ini ikut izin belajar atau tugas belajar. Jadi teman-teman S1 nih diterima PNS, terus baru setahun kerja mau coba ngajuin tugas belajar atau izin belajar. Nah, kemudian S2 di luar negeri misalkan. S2 di luar negeri kan cuma setahun, teman-teman. Pulang ke Indonesia, teman-teman langsung naik pangkat jadi 3B. Jadi tidak perlu nunggu 5 tahun dari 3A ke 3B gitu ya. Gitu. Atau teman-teman dari 3B mau ke 3C, misalnya udah master, nah, mau naik ke 3C misalkan ya, terus dapat PhD di luar negeri hanya dengan waktu 3 tahun, tidak perlu 5 tahun, udah langsung naik 3C gitu. Apalagi 3C itu jembatan ke berbagai jabatan strategis ya teman-teman ya. Pangkat 3C itu udah mulai masuk misalkan ke Kasubag, bahkan bisa PLT Kabak dan sebagainya gitu ya. Udah bisa eselon 3 tapi mungkin PLT gitu ya. Seperti itu. Jadi udah cepat sekali karir kita akan majunya gitu ya. Dengan kepangkatan yang maju ini. Pangkat biasanya akan ya berjalan seiring dengan jabatan, biasanya seperti itu. Kemudian relatif aman jika ada krisis, ini penting banget. Misalkan contoh waktu COVID kemarin, ya di mana swasta melakukan PHK besar-besaran ya karena ada COVID, kegiatan ekonomi sempat berhenti. Kalau di PNS aman ya, gaji lancar, ya. Semua bisa WFH dengan nyaman istilahnya ya. Gaji nggak ada yang berkurang gitu ya. Nah itu relatif aman. Ya, kita kan nggak tahu ke depannya. Mudah-mudahan sih nggak akan terjadi lagi macam COVID ya. Tapi kita nggak tahu karena dunia ini kan lagi ya terjadi dinamika yang sangat luar biasa ya. Apalagi banyak perang di luar negeri ya. Jadi kalau teman-teman ke Jepang mungkin sekarang lagi tegang tuh masalah Taiwan gitu ya. Kemudian kalau teman-teman ke Eropa misalkan itu lagi diomongin masalah Ukraina misalkan ya.
Jerman aja kemarin sempat melakukan rekrutmen ya, tentara-tentara gitu ya, untuk ikut berperang di Ukraina gitu ya. Nah kita nggak tahu misalkan seperti itu ya. Kalau di Indonesia sih mungkin alhamdulillah relatif aman. Kemudian juga sekarang lagi ada masalah bencana ya di berbagai daerah gitu, di beberapa daerah gitu ya. Ya kalau ASN meskipun kantornya sudah hancur secara fisik ya maaf bukan ini, tapi tetap gajinya sih lancar sepanjang terhubung dengan perbankan ya transfer ke daerah masih aman, gaji akan tetap lancar ya seperti itu. Jadi relatif aman lah. Apalagi misalkan APBD udah mulai tipis ya, mungkin ada bantuan dari pusat gitu ya. Jadi ada bantuan apa dari pusat, tambahan keuangan untuk pembayaran gaji atau anggaran lainnya gitu ya, seperti itu. Anggaran bisa jadi anggaran proyek, belanja, kan ada belanja yang memang sifatnya wajib ya, tapi ada juga belanja yang non ayam biasanya tambahan-tambahan untuk program-program prioritas di daerah gitu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau yang wajib itu anggaran belanja rutin biasanya seperti itu. Oke, kemudian yang terakhir sangat dihormati oleh keluarga dan posisi yang baik dalam strata masyarakat. Ya tentu saja ya teman-teman ya kalau ditanya pekerjaanmu apa PNS, wah kayaknya keren ya istilahnya ya. Wah udah enak tuh, apalagi kalau sudah punya calon pasangan ya. Ya mungkin teman-teman sudah merasakan. Kamu pekerjaannya apa? Oh PNS. Oh ya udah deh, ya ya masuk masuk ini. Ngobrol dulu sama bapak di dalam. Wah, udah langsung lampu hijau dari calon mertua nih. Seperti itu ya. Jadi eh, ketika saya juga dulu dekat sama istri waktu pacaran gitu ya, terus ditanya kan sama teman-teman ya, laki lu kerjanya apa? Oh PNS. Oh ya, ya oh bagus tuh aman aman katanya. Sampai pensiun juga aman gitu, gitu itu. Meskipun ya teman-teman tahu sendiri lah ya, di sini ada sisi negatif dari PNS juga ya. Salah satunya godaan korupsi misalkan ya. Nah, godaan korupsi juga lumayan gitu. Makanya di sini kan di TWK itu, sorry di TKP apa TWK ya? TWK ya, yang terakhir kan sudah pindah ya dari TKP ke TWK ya. Masalah integritas. Nah, itu menjadi salah satu eh, soal yang penting untuk ditanyakan kepada calon-calon PNS ya, TWK integritas. Jadi kejujuran atau kasus-kasus yang berkenaan dengan kejujuran ya, konsistensi ya antara perkataan dengan perbuatan ya itu sangat dibutuhkan gitu ya oleh calon-calon PNS baru ya seperti itu. Jadi pokoknya relatif aman dan sangat dihormati ya. Apalagi di daerah. Kalau kita kemana-mana dengan seragam ASN kita kayaknya bangga sekali ya teman-teman ya seperti itu. Oke, kemudian, nah ini materi untuk SKD ya. Jadi SKD itu ada TKP, TIU, dan TWK ya. Teman-teman bisa lihat sendiri materinya terdiri dari apa saja ya. Di sini ada pelayanan publik, ada sosial budaya. Kalau di TIU ada kemampuan verbal, numerik, dan figural ya. TWK apa saja ya berkaitan dengan nasionalisme, integritas, bela negara ya. Kemudian juga ada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI ya. Kemudian juga ada bahasa Indonesia ya seperti itu. Kemudian passing grade nggak beda jauh ya dari yang terakhir. Nah, prediksi saya juga 2026 nggak beda jauh ya dengan 2024 ya untuk CPNS. Di SKD untuk sekolah kedinasan juga nggak beda jauh ya. Jadi TWK passing grade-nya 65, jumlah soal 30, TIU passing grade 80, jumlah soal 35, TKP 166, passing grade-nya kemudian eh, jumlah soalnya 45. Ayo teman-teman yang mau curhat silakan. Yang pernah ujian SKD tapi maaf belum belum lulus gitu ya. Silakan curhat. Bisa bertanya ke saya juga kira-kira kemarin itu ada kelemahan di mana gitu, ada yang kurang kurang mantep atau kurang kuat di mana ya silakan. Saya di materi ini Kak, saya kemarin kayaknya salah jawab atau saya kurang pede kemarin jawab ini Kak, gitu ya. Sehingga saya kayaknya masih perlu belajar lagi nih Kak, bidang ini atau tema ini atau topik ini atau materi ini gitu ya. Apalagi kalau saya mah untuk TWK ya alhamdulillah 24 jam biasanya sih on terus HP saya ya. Meskipun mohon maaf misalkan jawabannya mungkin 2 jam atau 3 jam kemudian saya jawab. Tapi kalau yang bertanya mah silakan aja, siapa aja boleh. Jadi silakan forward ke saya atau langsung direct ke saya, nanya soal TWK Pancasila boleh.
TKP juga sering saya mengajar kan. TKP juga sering. Jadi bisa langsung bertanya ke saya kalau misalnya ada yang kurang dipahami atau dengan pengajar teman-teman yang biasa mengajar di kelas siapa ya. Nah, beliau biasanya juga sangat antusias dan welcome ya menjawab pertanyaan dari teman-teman gitu ya. Nanti kalau teman-teman merasa jawabannya kurang memuaskan atau misalkan slow respon, ya nggak apa-apa teman-teman. Kita dari manajemen akses siap membackup. Misalkan silakan juga teman-teman kirim ke KAD, misalnya mau nanya materi apa, nanti KAD menforward ke saya atau ke pengajar yang lain yang memang lebih fast response gitu ya. Seperti itu. Jadi pokoknya diusahakan setiap pengajar akses itu fast respon. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi segera menjawab apa yang teman-teman kurang jelas atau materi yang perlu dipahami lebih dalam gitu ya. Seperti itu. Oke, ini kemudian, nah ini materi-materinya secara aktual, secara breakdown ya. Nanti teman-teman kalau sudah ya misalkan sudah bergabung di akses ya teman-teman akan bisa mempelajari materi-materi ini ya di kelas ya maupun di luar kelas. Jadi ada TIU, ada TWK, ada TKP ya. Yang memang kita menggunakan ya yang terakhir ya Kak Ade ya. Jadi secara silabus, secara materi, secara kurikulum memang kita mengikuti kisi-kisi yang dari Kemenpan RB yang terakhir gitu ya. Jadi dan soal-soal latihan pun sudah kita coba update terus ya. Lebih disesuaikan lagi dengan apa yang ada di Kemenpan RB gitu ya. Walaupun nanti ujiannya di BKN, tapi untuk soalnya itu dikumpulkannya di Kemenpan RB. Nanti dari Kemenpan RB transferring ke BKN untuk soal-soalnya baru didistribusikan ke teman-teman pas ujian itu. Nah ini ya teman-teman ya. Oke untuk SKB, SKB yang lolos ke SKB itu biasanya yang 3 kali formasi ya. Peringkat SKD tertinggi yang 3 kali, misalkan formasinya hanya 3, ya berarti 9 orang terbaik dari SKD itu yang diambil untuk melangkah ke SKB. Nah biasanya yang enak begini teman-teman. Pelamarnya nggak banyak. Formasinya misalkan 3 tadi ya. Kemudian pelamarnya cuma 2. Teman-teman itu cukup SKD lulus dan ikut SKB ya udahlah ya. Maksudnya ya saya boleh bilang formalitas ya ya nggak juga sih. Tetap kalau bisa yang terbaik lah ya. Cuman itu sudah hampir pasti lulus. Kalau jumlah formasi lebih banyak daripada pelamarnya gitu ya. Tapi dengan catatan SKD-nya harus lulus passing grade itu. Jadi meskipun pesertanya nggak banyak ya, jumlah formasi lebih banyak daripada pesertanya, tapi kalau bisa bahkan bukan kalau bisa harus lulus ini ya NAB atau passing grade di SKD. Jadi makanya SKD itu tetap pembuka jalan. Meskipun ada yang bilang bobotnya lebih besar SKB Kak, iya, tapi kalau SKD-nya nggak lulus ya mana bisa masuk ke SKB gitu ya. Jadi SKD tetap yang utama dulu kita fokuskan dulu untuk lulus dan masuk rankingan itu. Nah, baru habis itu kita mulai nyicil belajar SKB juga gitu ya. Tapi SKD tetap prioritas utama kita supaya lulus dan masuk rankingan duluan ya, seperti itu. Nah, enaknya di SKB itu memang tidak ada passing grade. Makanya tadi kalau jumlah pesertanya lebih sedikit daripada jumlah formasinya lebih sedikit daripada jumlah pesertanya, ya itu udah 90% lah lulus ya. Asalkan SKB masuk, ikuti alurnya, ikuti ujiannya, semuanya diikuti, ya itu hampir pasti lulus itu. Karena SKB tidak ada passing grade, gitu ya. Hanya SKD yang ada passing grade, seperti itu. Oke, nah ini berdasarkan data dari beberapa pihak ya, dan juga saya baca di berita ya, Kemenpan RB itu pernah menyatakan bahwa pelamar CPNS itu ya bisa 1:500 tergantung formasinya, tapi banyak yang memang 1:500, 1:100. Ya. Jadi di beberapa tempat di kementerian-kementerian favorit atau bahkan Pemda DKI ada yang bisa sampai angka segitu. Jadi memperebutkan jumlah kursi yang dimana saingan kita ada 100 orang lebih gitu ya. Nah, jadi satu formasi 100 orang lebih gitu ya. Saingan kita yang mana bisa berat banget itu menurut saya. Harus benar-benar orang yang hebat banget. SKD-nya hebat, SKB-nya juga hebat baru bisa benar-benar masuk diterima sebagai CPNS ya Pemda DKI atau di kementerian-kementerian favorit gitu ya, seperti itu. Tapi tidak semua formasi seperti ini. Jadi Pemda DKI pun mungkin ada formasi yang memang
ya ibaratnya less competition ya, tidak terlalu kompetitif. Tapi kita nggak bisa lihat masalahnya pelamar formasi ini berapa banyak. Itu kalau nggak salah tiap tahun udah sekarang ditutup, udah nggak kelihatan berapa pelamarnya gitu ya. Baru kelihatan nanti kalau nggak salah mau SKD ya, ada pengumumannya di SKD, atau nanti pas melangkah siapa yang lulus di SKD mau ke SKB ya, seperti itu. Nah, itu memang beratnya di situ. Jadi kita harus benar-benar memprediksikan formasi yang kita pilih gitu ya. Nah, SKB setiap instansi beda dan untuk saat ini kita sudah punya ya kelas SKB ya Kak Ade ya. Jadi setelah SKD sudah selesai, semua teman-teman alhamdulillah dinyatakan lulus passing grade maupun perankingan. Teman-teman juga bisa bertanya kembali ke kami kira-kira kelas apa saja yang di SKB kita punya. Insya Allah tahun lalu yang terakhir sorry 2024 kita palu gada. Apa lu mau gue ada istilahnya. Ya SKB formasi apa kita upayakan akan ada kelasnya seperti itu. Dan cenderung kelasnya memang lebih ke kayak private ya. Kayak kelas privat atau kelas kecil ya. Karena memang formasinya kan beda-beda gitu ya. Seperti itu. Dan yang pengajarnya insya Allah juga yang di bidang itu gitu ya. Sesuai dengan formasinya gitu ya. Kita upayakan seperti itu. Oke, akses kenapa sangat baik? Karena kita punya track record sudah lebih dari 10 tahun ya Kak Ade ya. Udah hampir tahun ke 20 bahkan ya 15 tahun lebih ya Kak Ade ya. Jadi kita punya track record baik, Alhamdulillah lulusan kita sudah banyak ya. Dan pengajar juga 80% udah ASN ya. Dan 20% profesional di bidangnya masing-masing ya. Ada yang memang dosen, ada yang memang PNS di kementerian, ada yang memang pengajar yang profesional gitu ya. Ya di beberapa tempat ya mengajar di sekolah juga tapi memang benar-benar pintar di bidang itu gitu ya. Nah, ini kita sesuaikan gitu ya. Ada juga yang P3K, misalkan nanti ada kelas P3K, pengajarnya juga P3K gitu ya. Kemudian di sini pengajar akses sudah banyak yang kualifikasinya minimal S2 ya, magister jadi secara keilmuan sudah oke lah ya. Sudah mumpuni, bahkan sudah doktor, S3 juga ada beberapa ini. Pengajar akses sudah lebih dari 5 kan yang gelar S3 ya. Jadi memang ya salah satu the best lah kita punya eh, list pengajar yang memang sangat-sangat kompeten ya di bidang masing-masing ya terutama yang SKD karena yang SKD itu ada yang sudah S3-nya Pancasila ya ada satu ya pengajar S3-nya Pancasila kemudian ada S3 yang sejarah ya kemudian ada S3 yang bidang lain ekonomi atau bidang lain terkait dengan administrasi publik ya jadi bisa mengajar TKP juga gitu ya jadi nanti tergantung apa namanya ketika teman-teman tim akademik yang akan memutuskan siapa yang mengajar di kelas teman-teman. Atau kalau teman-teman mau request pengajar, teman-teman juga bisa sampaikan di grup atau japri ke Kak Adam salah satunya ya, Adam Wirasanjaya. Nah, bisa memberi masukan. Kira-kira Kak, kelas kami mau dong diajar sama Kak ini misalkan ya. Kebetulan teman-teman sudah enak dengan Kak ini nih, sudah nyaman dengan pengajar ini. Boleh kok gitu ya. Jadi tinggal menyampaikan saja usulannya ke bagian akademik kami atau juga ke marketing, ke KAD juga bisa. Nanti KAD akan menembuskan ke tim akademik ya KAD ya. Seperti itu. Karena KAD juga akan memantau nih pergerakan dari teman-teman, progres dari teman-teman, kemudian progres di kelas seperti apa. Jadi KAD akan selalu setia menemani teman-teman ya. Istilahnya seperti itu. Terus kemudian fasilitas kita sudah lengkap ya. Oh, ini yang penting banget nih teman-teman nih. Ikatan alumni. Nah, ini nanti akan saya jelaskan, tapi mungkin nggak di slide ini, slide selanjutnya. Ikatan alumni ini menjadi sangat penting ya. Jadi kita akan terkoneksi satu sama lain, terutama dengan para alumni yang juga memberikan informasi-informasi terupdate. Ya, biasanya informasi terupdate mengenai ujian SKD, ujian SKB ya teman-teman ya. Jadi alumni ini kita memang buat secara khusus ya oleh akses ya supaya ya salah satunya sharing informasi dan sebagainya. Ya. Tidak hanya informasi, nanti habis ini akan saya sampaikan. Kemudian nah, akses juga sudah tersebar di 34 provinsi, bahkan sudah masuk tingkatan kabupaten ya. Akses KD ya, mitra akses sudah ke tingkatan kabupaten, jadi tidak lagi provinsi. Jadi di kota atau kabupaten tertentu kita sudah bisa buka kelas selama memang terpenuhi syaratnya dari KAD, dari tim marketing ya. Seperti itu. Jadi nggak usah jauh-jauh ke Jakarta atau ke kota besar ya, tapi cukup di tempat teman-teman gitu ya. Kalau memang ada mitranya dan tersedia ininya ya kita langsung buka kelas di situ. Oke, terus di sini
Ini produk kelas mungkin ini KAD aja ya. Mungkin KAD bisa lebih banyak di sini terkait dengan produk kelas yang kita punya saat ini mulai dari CPNS sampai dengan UTBK ya KAD ya. Kelas UTBK juga sudah jalan. Mungkin teman-teman yang ada yang punya saudara atau punya adik atau punya keponakan yang memang baru mau masuk kampus negeri misalkan ya. Itu bisa juga belajar sama kita. Apalagi TKA kemarin ternyata matematikanya wah mantap sekali katanya. Jadi TKA ini kalau bisa ya saudara-saudara teman-teman atau adiknya atau siapanya juga ikut kelas TKA ya. Karena TKA ini penting banget untuk jalur SNBP ya, jalur prestasi. Jadi jangan sampai kelewat sayang sekali ya, seperti itu. Oke, tapi kita kan hari ini untuk CPNS ya, jadi kita masih fokus di CPNS. Oke, ini 2 slide terakhir. Jadi tips and trick lolos CPNS 2006. Pertama, pahami alur dan syarat seleksi. Nah, terutama tahapan administrasi, SKD dan SKB ya, teman-teman ya. Jadi mulailah teman-teman membuka mungkin PDF-PDF dari penerimaan instansi yang teman-teman minati ya di 2024. Kemungkinan besar nggak beda jauh, kemungkinan besar ya di 2026 ya kalau ada pembukaan lagi. Kemudian pertimbangan formasi yang sesuai dengan latar belakang dan peluang terbesar ya. Jadi background pendidikan teman-teman apa nih? Nah ini yang membedakan PNS dengan P3K. Kalau P3K dia nggak hanya syarat ijazah saja, tapi juga perlu syarat pengalaman kerja. Nah PNS tidak perlu. PNS itu yang penting inline dengan ijazahnya saja, gitu ya. Jadi ijazahnya saja sudah cocok. Nanti kalau teman-teman punya background pengalaman kerja, itu bisa diajukan setelah teman-teman diterima. Jadi nanti biasanya pihak kepegawaian atau SDM itu akan mensortir nih teman-teman yang sudah punya pengalaman, terus datanya diambil dan diajukan untuk gaji biasanya. Gaji pokoknya itu akan menyesuaikan masa kerja teman-teman. Jadi tidak benar-benar dari nol nantinya, tapi setelah diterima ya. Jadi bukan di awal seperti P3K gitu ya. Kemudian peluang terbesarnya tolong dilihat. Jadi teman-teman misalkan dari hasil tryout segini mau mencoba ya formasi yang favorit ya agak susah ya. Jadi kita lihat dulu hasil tryoutnya bagaimana. Kalau memang tryoutnya sudah bagus, sudah tinggi ya bolehlah mencoba ya di instansi favorit atau formasi yang favorit. Tapi kalau tryoutnya belum gitu ya atau masih perlu ditingkatkan lagi, sementara pilih formasi yang tidak terlalu kompetitif lah ya istilahnya ya atau less competition lah seperti itu. Jadi tolong juga teman-teman kita lihat dari sisi logika dan rasionalitas ya. Rasionalnya seperti apa? Kalau teman-teman nilainya tinggi ya boleh, boleh banget mendaftar gitu ya ke formasi favorit ya, atau instansi favorit. Tapi kalau maaf sampai beberapa bulan belum ada perkembangan atau sudah berkembang tapi masih kurang gitu ya, ya kita coba ke peluang di instansi lain gitu ya, yang memang lebih less competition seperti itu. Tapi saya nggak meragukan teman-teman, teman-teman juga saya yakin nilainya bagus-bagus ya Kak Ade ya. Jadi kita optimis saja dulu ya, optimis saja dulu. Nanti kan ada tryout, istilahnya tryout berkala gitu ya. Nanti kita lihat nilainya. Dan juga penilaian dari pengajar ya. Pengajar kan bisa ngelihat, oh ini kayaknya bagus nih, orangnya rajin, orangnya sangat ini ya, ngikuti pelajaran serius ya, sangat kritis ya dan sebagainya. Nah, itu juga bisa dilihat dari pengajar juga atau nilai prepostnya ya KD ya. Jadi kita juga holistik ya. Jadi nggak hanya dari tryout doang, tapi juga ada dari prepost ya atau dari pengajar. Kemudian, oke, nah ini yang juga penting. Coba kita fokus dan belajar rutin minimal 1 sampai 2 jam sehari ya. Jadi kalau bisa minimal kita sempatkan 1 jam belajar materi apapun itu, mau TWK, sesuka teman-teman aja di luar kelas yang biasa gitu ya maksudnya ya suka teman-teman atau ada juga teman-teman yang memang menjadwalkan rutin ya hari ini TWK besok IU besoknya lagi TKP terus terus berulang itu juga bisa tapi kalau menurut saya yang lebih dirutinkan itu lebih ke yang masih kurang menurut saya ya yang masih membutuhkan peningkatan jadi kelemahan kita itu kita koreksi dulu ya kita perbaiki dulu gitu ya. Kalau memang sudah levelnya sama antara TU, TWK, dan TKP, oke kita rutin lagi seperti itu. Tapi sementara rutin dulu untuk memperbaiki nilai yang masih butuh gitu ya. Kemudian SKD dulu ya teman-teman ya. Sekali lagi fokus ke SKD dulu. SKD itu paling penting teman-teman.
Percuma kita latihan SKB tapi belum lulus di SKD, itu nggak ada gunanya. Gitu ya. Jadi kalau nggak lulus SKD, maka kita nggak bisa apa-apa, kita nggak bisa lanjut ke SKB. Gitu. Makanya SKD menjadi gerbang pertama yang paling penting. Kita harus bisa mengalahkan pesaing-pesaing kita itu di SKD. Yang paling banyak persaingan kita kita kalahkan itu di SKD terutama ya. Jadi separuh kaki itu langkah awal itu benar-benar SKD yang harus kita fokuskan untuk belajar ya supaya kita perkuat supaya nanti masuk ke rankingan. Terutama sekali lagi perdalam materi-materi yang menjadi kelemahan teman-teman gitu ya. Kemudian, nah ini sama kayak tadi, latih manajemen waktu, jaga kesehatan fisik, karena lagi musim hujan ya, mungkin teman-teman cepet capek, cepet lelah, hujanan, nanti fisiknya terkuras gitu ya, sakit, jangan sampai sakit juga teman-teman. Mental juga harus optimis, fokus ya. Kemudian, nah ini pantau informasi dari kanal yang resmi ya teman-teman ya, jangan sampai teman-teman termakan hoax atau apa gitu ya. Jadi informasi resmi dari instansi BKN, ya, Kemenpan RB atau sumber berita ya, yang memang berita biasanya sih kantor-kantor berita yang terpercaya gitu ya, itu yang memang sudah terkenal. Kemudian, nah ini sekali lagi SKD harus kita targetkan nilai jauh di atasnya. Jadi kalau teman-teman minimal target misalkan TWK 65 ya jangan. Kalau bisa minimal 90 kalau bisa gitu ya TWK-nya. Atau TIU-nya jangan hanya 85 tapi harus di atas itu jauh ya. Misalkan 110 misalkan atau 100. Kalau bisa seperti itu. Karena pesaing-pesaing kita juga nggak mudah ini. Karena mereka juga orang-orang hebat, pinter-pinter juga ya, seperti itu ya. Dan mereka sudah persiapkan diri mereka juga dari jauh-jauh hari gitu ya. Kemudian evaluasi rutin, perbaiki kelemahan diri dan tetap konsisten. Nah ini konsistensi ini yang paling berat menurut saya. Kadang ada kalanya kita merasa jenuh ya, jengah ya, capek ya, lelah dan sebagainya. Rasanya mau menyerah aja. Nah itu yang memang sangat besar ya. Peluang gagalnya itu di situ. Kalau kita sudah mulai jengah, jenuh ya, kemudian juga apa namanya lelah gitu ya, dan mau menyerah, apalagi menyerah. Jadi saya jujur aja, saya mau buka. Saya menjadi ASN itu nggak hanya sekali, one shot, enggak. Apalagi saya ngelamar beasiswa LPDP atau beasiswa ke luar negeri. Itu setelah sekian puluh kali saya gagal. Saya boleh cerita. Misalkan LPDP, saya sudah 5 kali, baru yang keenam lolos misalkan. Terus misalkan saya mau ke Belanda atau ke Eropa atau kemarin ke Singapura misalkan. Entah itu fellowship atau apa gitu, beasiswa S3, S2 gitu ya. Itu setelah misalkan 10 kali. IELTS saja saya ngambil udah 5 kali IELTS. Jadi jangan sampai kita menyerah teman-teman. Syukur-syukur kalau bisa one shot. Doa kita semua kan one shot ya. Sekali upaya langsung berhasil. Tapi masalahnya persaingan kita kan, pesaing-pesaing kita juga maunya gitu. One shot semua ya. Tapi ya nggak bisa kan karena kuotanya kan terbatas, formasinya terbatas. Jadi teman-teman jangan menyerah. Yang tahun lalu belum lulus, tenang aja teman-teman. Yang penting gini, berdoa aja supaya kita umurnya sebelum ditutup 35 gitu. Maksudnya jangan sampai kita lewat 35 aja. Mudah-mudahan pemerintah selalu membuka CPNS setiap tahun gitu ya. Itu aja doa kita sih, doa kita bersama ya. Jadi sepanjang kita belum 35 atau yang sudah S3 boleh sampai 40, itu kalau bisa jangan ada penutupan CPNS dulu tiap tahun tuh harus dibuka kalau bisa. Kita doanya sih seperti itu. Doa yang kedua adalah ya doa kelulusan kita gitu ya, supaya diterima gitu ya. Seperti itu. Jadi itu harapan kita semua karena aturannya memang seperti itu, maksimal 35 tahun. Ya kita berdoa saja semoga pemerintah selalu membuka lowongan CPNS setiap tahun ya. Doa kita semua ya teman-teman. Dan harapan kita bersama sekali ujian, sekali percobaan langsung lulus ya, one shot seperti itu. Tapi kalau belum rezekinya misalnya tahun lalu yang 2024 ya, belum rezeki ya udah kita coba lagi. Kita semangat lagi, jangan menyerah sekali teman-teman. Jadi kalau kita melihat orang lain berhasil, ya dia berhasilnya udah kesian kali atau beberapa kali gitu ya. Nggak mungkin semua orang bisa berhasil di yang pertama gitu. Pasti ada orang juga yang berhasil setelah sekian kali gitu ya. Ada mungkin satu dua yang berhasil sekali berhasil gitu, tapi ada juga beberapa yang baru bisa berhasil setelah beberapa kali. Jadi itu saja teman-teman. Kita selalu berusaha dan jangan menyerah.
Oke, plot twist nih, teman-teman nih, plot twist nih buat kita semua ya, buat saya, buat Kak Ade, buat teman-teman semua. Kadang kan gini, teman-teman, saya lihat di media sosial, saya lihat di beberapa ya kanal ya, ada yang bilang, ngapain bayar mahal bimbel ya, bimbel mahal-mahal. Theo udah ada kok di online gratisan lagi kan, ada YouTube, ada ini. Kalau saya sih jawabannya sederhana, teman-teman. Sekali lagi, saya jawabannya sederhana. Bimbel itu tidak hanya sekedar belajar saja, melainkan satu, Bimbel akan membentuk grup belajar bersama, sehingga pola belajar bisa terbentuk dengan teman-teman nih satu kelas, misalkan ya, dengan teman-teman satu kelas yang sama-sama berjuang gitu ya. Nah, dari teman-teman satu kelas ini, kita akan membentuk namanya support system, saling mendukung, saling mendoakan. Daripada kita berdoa sendiri, ya alangkah baiknya kita didoakan banyak orang gitu ya, termasuk teman sekelas kita. Ya kita upayakan jangan sama formasinya supaya nggak jadi bersaing gitu ya. Kan teman-teman punya ya masing-masing formasi gitu kan. Nah, itu kita saling mendoakan. Nah, alangkah baiknya yang mendoakan kita lebih banyak kan istilahnya kalau seperti itu. Belum lagi dari manajemen. Manajemen sih akan selalu mendoakan ya. Bahkan kita sering mengadakan pengajian rutin Kak Ade, tapi nggak tahu dengan peserta ya. Kalau dengan manajemen ada pengajian juga dan di pengajian itu juga kita akan mendoakan peserta kita supaya dimudahkan dalam mencapai cita-citanya gitu ya. Dan memiliki teman belajar sebagai komparasi, sebagai perbandingan. Oh, teman saya di kelas sudah sampai segini nih belajarnya nih. Nah, itu kan bisa kita ajak ngobrol gitu. Oh, saya belum ya, udah saya mau ikutan. Jadi, dia udah sampai situ ya, saya baru sampai sini. Nah, jadi dengan adanya teman belajar, maka kita juga punya pembanding gitu ya. Jadi kitanya, waduh kalau gue males, teman gue bisa masuk, gue enggak gitu ya. Saya bisa kalah sama teman saya gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi itu yang pertama ya, keunggulan ikut bimbel. Yang kedua, bimbel akan mempertemukan siswa dengan pengajar terbaik. Nah, ini juga penting. Jadi siswa kalau belajar sendiri kan cenderung otodidak ya. Dia juga kadang-kadang memiliki kebingungan gitu ya. Mana kira-kira dari beberapa kanal ini mana yang terbaik gitu ya. Seperti itu. Jadi dia kalau punya pengajar sendiri gitu ya. Nah, kita bisa langsung bertanya dengan pengajarnya gitu ya. Mengajak diskusi sepanjang waktu ya. Pengajar kita rata-rata sih open mind semua ya Kak Ade ya. Jadi bisa ditanya, bisa dijawab, ya smiling dan sebagainya. Kemudian bahan ajar dan soal latihan dalam bimbel tentu lebih disesuaikan ya dengan prediksi soal serta kisi-kisi terupdate. Ya kita juga dari tim riset akan selalu mencoba ya mengupdate semua kisi-kisi dan contoh-contoh soal yang sudah beredar di luar gitu ya. Jadi ada timnya lagi nih teman-teman. Jadi nggak hanya teman-teman sendiri yang harus mencari ya, tapi juga ada timnya. Kisi-kisinya diupayakan selalu terupdate. Terus kita juga yang keempat, bimbel bedanya dengan yang lain, dengan belajar sendiri misalkan, akan terus memantau progres belajar. Jadi latihan teman-teman ini akan terrecord, entah itu pretest, posttest, dan TO, teman-teman akan terrecord. Jadi kita bisa lihat progresnya dari waktu ke waktu gitu ya. Kalau misalnya agak menurun, nanti kita ajak ngobrol. Kenapa? Atau pengajar ya biasanya nanya. Terus juga TO kan sudah by system ya, access learning dan sebagainya dari LMS juga. Jadi sudah kelihatan grafiknya atau semacam pergerakannya gitu ya, nilai-nilainya. Mungkin Kak Ade izin, Kak Ade nanti dengan tim kami ya, dengan Kak Rahmat mungkin juga punya database ya, nilai-nilai teman-teman. Misalkan teman-teman sudah berapa kali ikut kelas, ikut pre-post dan ikut tryout, nanti juga bisa kelihatan gitu polanya seperti apa, apakah meningkat, apakah menurun gitu ya. Gitu. Nah kalau bisa sih ya meningkat tapi pelan aja dari waktu ke waktu pelannya. Kalau bisa pelannya itu terus sampai ujung sampai menjelang menjelang ujian atau akhir sesi ya. Itu yang paling bagus gitu ya. Jadi apa namanya? Jangan terlalu tinggi di awal tapi nanti jatuh misalkan di tengah gitu ya. Tapi kalau bisa pelan 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 naik terus gitu ya. Itu yang bagus. Kemudian, nah ini, Bimbel akan menyediakan, ini juga penting banget ya teman-teman. Jangan sekali meremehkan namanya administrasi ya teman-teman ya. Kalau ini sampai gagal, teman-teman, ini namanya kalah sebelum berperang. Nah, enaknya kalau ikut bimbel, insya Allah kita akan menyediakan konsultasi, pemilihan formasi, dan bimbingan untuk administrasi. Misalkan dokumen apa saja yang diperlukan, misalkan TOEFL lah, apalah ya. Itu kalau teman-teman ikut bimbel, ya teman-teman akan didampingi sama konsultannya ya. Insya Allah dengan saya juga,
dengan kakak-kakak yang lain, Kak Ade atau siapa yang memang yang sudah terbiasa melakukan ini bimbingan ya konsultasi. Nah, inilah keunggulan kita gitu ya dengan bimbel, ada tambahan untuk administrasi karena sayang sekali kalau administrasinya sampai nggak lolos gitu ya karena kalah sebelum berperang istilahnya. Nah, ini yang biasa kita istilahnya coba handle jangan sampai terjadi gitu ya. Tidak lolos dari administrasi gitu ya, seleksi administrasi. Nah, dan yang terakhir, yang keenam ya berarti ya. Nah, yang keenam adalah bimbel bisa memperkuat koneksi dan pengembangan karir setelah menjadi PNS, teman-teman. Nah, tadi makanya kita ada IAI ya, Ikatan Alumni Akses ya Indonesia. Jadi setelah mereka diterima PNS, ya siapa tahu di kantor mereka lagi butuh bawahan, lagi butuh jabatan yang kosong ya, lagi butuh pejabat baru misalkan ya. Kebetulan kan yang IA ini juga udah pada senior nih di kantornya masing-masing ya. Nah, itu bisa ya ke pengembangan karir kita juga ya istilahnya ya. Ada peluang nggak di kantor dia misalkan, wah ada nih, ya udah lamar aja ikut. Ya udah dilamar, langsung dilantik ya karena masih sama-sama alumni akses ya. Atau bahkan ada yang sekelas bareng ya, yang satu udah jadi kasubag atau kabak, dia lagi nyari kasubag yang lain. Nah, kebetulan belajar bareng waktu itu di akses. Nah, ya udah ditarik lah daripada jadi staff di kantor yang lama, misalkan sudah berapa tahun mengabdi, dibolehkan pindah lolos butuh, langsung naik jadi kasubag, ya alhamdulillah gitu istilahnya ya. Jadi pengembangan karir kita juga lebih baik lagi gitu ya. Jadi tidak stuck di satu posisi saja. Jadi enaknya dengan ikut bimbel ini kita juga kenal alumni-alumni yang memang sudah berkecimpung di dunia pemerintahan dan mereka sudah membentuk jaringan juga ya Kak Ade. Jadi jaringan-jaringan ini ya mudah-mudahan bisa menjadi pengembangan karir kita setelah diterima menjadi PNS seperti itu. Baik teman-teman, itu saja yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf kalau agak kepanjangan Kak Ade. Tapi kita akan membuka sesi pertanyaan. Saya kembalikan dulu ke Kak Ade. Silakan Kak Ade. Oke, terima kasih banyak Kak Tri atas penjelasannya mungkin sangat jelas sekali ya dari yang sudah disampaikan bahwa memang CPNS ini kemungkinan besar 99% di tahun depan itu sudah pasti dibuka ya apalagi kalau kita lihat yang lagi on fire ini sepertinya di Kementerian Keuangan yang memang kalau Kementerian Keuangan ini ada ide atau mungkin ada tugas itu tuh hampir pasti selalu dipercepat karena memang Kementerian Keuangan ini salah satu tombaknya Indonesia. Jadi kalau misalnya memang ada tugas yang terkait dengan mungkin seperti formasi bea cukai dan lain-lain itu pasti akan dilaksanakan karena memang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Mungkin selain itu juga nanti akan aku bantu sampaikan di PPT yang akan aku share. Mungkin izin aku share, teman-teman. Nah, mungkin udah terlihat ya. Nanti kalau misalnya kecepatan, bilang aja nanti biar penjelasannya tuh aku bantu pelanin. Oke. Jadi gimana tadi teman-teman untuk belajar dengan Katri mungkin sudah semakin jelas ya. Apalagi ini baru awal banget nih. Jadi memang masih abu-abu, belum ada informasi jelasnya. Tapi nanti kalau memang sudah ada pengumuman, kan bisa itu kan sebelum pengumuman kan ada tuh kadang tuh bocor-bocorannya itu kayak misal formasinya berapa, formasinya apa aja, terus yang buka apa aja. Itu tuh nanti makin excited lagi nih. Karena mungkin udah menjelang akhir tahun dan kalau kita lihat itu di tahun 2023 Desember itu pas pembukaan CPNS 2024 itu diumumin juga di akhir tahun nih. Jadi semoga aja kita harap di akhir tahun ini atau mungkin di awal tahun depan itu sudah ada informasi mengenai CPNS. Kalau kita lihat kan di tahun 2023 bulan Desember itu kan Pak Jokowi dengan Kementerian Pan RB yang sebelumnya itu Pak Azwar Anas itu juga kan menginformasikan secara langsung melalui YouTube ya. Nah, mungkin nanti di akhir tahun ini nih amin atau mungkin di awal tahun depan itu informasi mengenai CPNS itu bisa segera diumumkan karena kalau kita lihat di sosial media atau mungkin di eh, Instagram atau sosial media dari pemerintah itu sudah banyak banget nih orang-orang yang menanyakan kapan sih CPNS dibuka, kapan sih? Jadi memang antusiasmenya juga udah tinggi banget. Jadi mungkin untuk teman-teman yang tadi terbantu itu nanti bisa tanya lagi nih di sesi konsultasi atau mungkin yang pengen belajar lebih itu nanti bisa kita bantu. Oke, lanjut.
Jadi kalau misalnya teman-teman pengen kita bantuin untuk bisa lolos CPNS, itu tentu nggak mudah karena untuk bisa lolos ke CPNS itu tuh nggak ujuk-ujuk mungkin TO, terus mungkin belajar, terus kemudian lolos. Jadi nggak kayak gitu. Jadi memang ada proses-prosesnya dimulai dari pembelajaran fundamental dulu nih, kayak misal nasionalisme itu materinya apa aja, figural tuh tipe-tipe perubahan gambarnya gimana aja, atau mungkin di TKP tuh pemikiran ASN itu seperti apa. Nah, jadi memang proses yang dilalui itu memang sangat panjang, jadi tidak asal kita mungkin ngerjain soal, lihat mungkin evaluasi soalnya, kemudian administrasi, tes, lolos, jadi nggak kayak gitu. Jadi memang prosesnya itu sangat panjang dan itu memang membutuhkan niat dan usaha lebih dari pesaing-pesaing lainnya. Nah, untuk bisa lolos ke CPNS itu tuh nggak cuman tadi mungkin nggak cuman TO doang atau mungkin nggak cuma lihat lihat pembahasan di sosial media doang, tapi memang butuh lebih dari itu karena saingannya itu sangat banyak, apalagi mungkin di tahun 2026 ini saingannya akan bertambah dari alumni-alumni yang udah ikut tes di tahun 2024 tapi belum diberikan rezeki untuk lolos ke tahap selanjutnya. Jadi memang sangat banyak lagi, apalagi mungkin dari adik-adik yang lolos di SMA itu kan nanti kan mereka kan sebelumnya kan udah ikut tes kedinasan ya, tapi mungkin mereka nggak lolos. Nah itu tuh nanti bisa jadi mereka akan jadi saingan-saingan teman-teman juga nih mungkin di Bea Cukai, Kejaksaan, Kemenkum, Kemenham dan lain-lain. Jadi memang saingannya di tahun 2006 ini akan sangat banyak. Tapi untuk misalnya data-data saingan-saingannya itu nanti akan aku share di grup mungkin setelah webinar ini berlangsung. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman suka dengan cara mengajar Katri tadi, itu mungkin baru awal aja nih. Karena memang selain Katri juga banyak banget tutor kita, apalagi mungkin karena karena mungkin founder dari Akses ini itu lulusan dari STAN, jadi memang pengajar kita itu kebanyakan dari Kementerian Keuangan dan kantor Akses juga itu dekat dengan PKN STAN. Jadi memang untuk tutor-tutornya nanti mungkin kalau yang ikut offline itu banyak tuh dari yang lulusan-lulusan PKN STAN atau mungkin dari Kemenkyu, tapi mungkin untuk online tuh beragam kita ada, mungkin kita coba cek di slide selanjutnya. Nah, jadi nanti kalau misalnya ikut itu nanti untuk TKP atau TWK-nya itu mungkin akan dengan Katri langsung nih, karena memang Katri ini juga udah menjadi tim akademik dan juga tim kurikulum khususnya itu untuk TWK dan TKP, dan itu sudah dijalani oleh Katri mungkin dari tahun 2018, 2019, jadi memang sudah sangat lama juga dan sudah sangat ahli di bidangnya. Dan untuk TIU mungkin nih kalau misalnya teman-teman lihat kenapa TIU-nya nggak dari Kemenq atau mungkin kenapa nggak dari ASN. Nah, teman-teman nggak boleh underestimate karena nanti TIU-nya itu dibantu dengan Kak Putra, dan Kak Putra ini channelnya itu sangat banyak. Jadi Kak Putra ini dia memang sudah mengajar di TIU ini lebih dari 5 tahun, dan kalau misal ada peserta kita yang ikut tesnya nih nanti nih, misal kayak dari kedinasan atau dari CPNS, itu biasanya Kak Putra tuh yang suka nanya-nanyain kayak misalnya soal figuralnya gimana nih, soal analitasnya gimana. Jadi memang materi-materi atau soal-soal yang diberikan itu juga nanti FR dari tes sebelumnya. Jadi memang walaupun di sini Kak Putra statusnya bukan ASN, tapi dia memang sudah ahli di bidangnya. Mungkin kalau untuk teman-teman yang di sini udah ikut, itu lebih banyak ketemunya di TO pembahasan. Jarang Kaputra offline kecuali di Bintaro karena memang Kaputra sendiri itu tinggalnya untuk saat ini ada di Bintaro. Dan untuk TWK nih, TWK mungkin juga kelihatannya di sini bukan ASN nih dari dosen. Nah, tapi mungkin untuk si eh, tutor TWK ini juga memang berpengalaman karena dia juga sudah mengajar di Akses mungkin lebih dari 5 tahun dan lebih sering mengajar secara offline. Mungkin kita lanjut. Nah, mungkin untuk teman-teman yang memang pengen fokus itu juga ada hal-hal yang harus dipertimbangkan. Contohnya mungkin nggak cuma belajar di kelas aja nih, atau mungkin nggak cuma belajar saat sesi Zoom aja, tapi bisa belajar di luar sesi Zoom. Karena memang untuk teman-teman yang mungkin sambil bekerja, kuliah, atau mungkin punya aktivitas lainnya, mungkin untuk belajar di sesi kelas aja itu nggak cukup. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman memang mau serius untuk lolos CPNS, itu kita bisa kasih semuanya mulai dari materinya, latihan soalnya, info-info terbaru, dan mungkin banyak hal-hal lainnya yang bisa membuat teman-teman lulus untuk menjadi CPNS. Nah, mungkin kalau kita lihat di sini, ada beberapa testimoni dari teman-teman yang udah lolos, mungkin juga kelihatan sedikit-sedikit ada yang lolos di Kementerian Keuangan, dari misalnya contoh dari PUPR, atau mungkin dari Pemda-Pemda, itu banyak banget dan mungkin nggak tertampil di sini semua, cuma nanti kalau misalnya mau tahu informasi lebih jelasnya nanti bisa langsung PC ke aku aja. Nah, mungkin
di sini banyak banget teman-teman yang mungkin belajar tapi melalui online dan merasa kayak, oh online ini nggak interaktif nih, oh cuma bisa nanya di Zoom doang nih, atau mungkin oh nggak bisa ngobrol secara langsung. Nah tenang aja teman-teman, karena kalau misalnya nanti teman-teman mau coba ikut bersama akses itu nanti teman-teman itu bisa berdiskusi langsung dengan pengajar-pengajar atau mungkin dengan tentor-tentor. Jadi gak cuma dari chat aja nih, tapi dengan voice secara langsung atau mungkin di luar kelas pun nanti misalnya memang tutornya apa namanya berkesempatan itu teman-teman bisa langsung telepon juga dengan tutornya atau mungkin dengan tutornya bisa langsung chattingan-chattingan juga. Jadi nggak cuma di luar kelas aja nih. Nah mungkin untuk teman-teman yang memang minat itu nanti ada yang namanya itu kuliah SKD. Nah, kuliah SKD itu nanti bakal diajarin semua materi TWK, semua materi TIU, dan semua materi TKP. Jadi, sesuai tadi yang dengan Kak Tri jelaskan, untuk kisi-kisinya itu nanti semuanya kita ajarin dan mungkin kalau kita lihat ini mungkin senilai 3 juta karena memang kita ajarin semuanya dari awal, dari nol banget, dari misal nasionalisme itu seperti apa, integritas itu seperti apa. Jadi memang kita ajarin dari nol banget sampai dengan teman-teman bisa menjawab dan mengerjakan tes SKD secara tepat dan juga cepat. Nah, mungkin lanjut kalau misalnya teman-teman udah punya niat nih untuk belajar, tapi masih agak-agak susah untuk nyari waktu belajar nih, karena mungkin contohnya misal bisa kuliah, kerja, atau mungkin yang memang ada aktivitas lainnya, itu nanti tenang aja. Kalau di kita tuh nggak susah belajarnya, karena nanti ada video pembelajaran SKD yang bisa teman-teman coba, dan itu sudah semuanya, udah TWK, TIU, dan juga udah TKP. Jadi, misalnya nanti di luar kelas itu pengen belajar lagi, itu bisa banget pakai video pembelajaran. Itu nanti contoh kayak yang ada di gambar tuh, dia misalnya lagi faktor-faktor lahirnya nasionalisme. Jadi memang kita juga belajar nggak cuma langsung soal, 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 tapi memang ada fundamental yang harus teman-teman ketahui dahulu. Dan itu mungkin senilai 500.000 karena di dalam video ini tuh udah lengkap banget, mulai dari TWK 1, TWK 2, sampai TWK 8. Karena di kita ini silabusnya jelas, jadi misalnya kita mau belajar di malam ini nih, itu udah tahu belajar itu mau belajar apa. Jadi nggak cuma random belajar kayak misalnya TIU. TIU itu kan sebenarnya ada banyak ya. Jadi nanti semua juga ada di dalam video pembelajaran ini. Lanjut mungkin kenapa sih harus maju? Karena memang kalau di kita ini itu seperti yang Kak Tri jelaskan tadi, kita itu ada support system atau mungkin bisa dapat nih teman-teman barunya. Mungkin kalau untuk yang online bisa dapat teman baru dari seluruh daerah di Indonesia atau mungkin yang offline bisa dapat teman-teman kotanya gitu. Jadi gak cuman belajar sendirian karena nanti untuk pembelajaran sendiri itu akan dilaksanakan bersama-sama. Jadi pastinya juga teman-teman mungkin nanti bakal dapat teman-teman baru atau mungkin bakal dapat ilmu-ilmu baru mungkin di luar CPNS juga mungkin kayak soft skill, hard skill atau mungkin ilmu-ilmu pekerjaan atau ilmu lainnya karena di sini nanti tuh akan ada sharing session sesama pelajar. Mungkin untuk teman-teman yang nanti pengen cari teman-teman baru juga nih untuk belajar itu nanti bisa banget. Lanjut mungkin udah belajar tapi bingung karena belajar itu sendiri atau mungkin baru pertama kali tes nih bingung mau belajar dari mana. Tenang aja karena nanti di akses sendiri itu kita kan ada yang namanya itu kan tryout ya, tryout premium. Nah, nanti di tryout premium itu teman-teman bisa mengerjakan sendiri, nanti sudah ada pembahasannya, tapi kita nggak cuman ngajarin sendiri, karena nanti akan ada TO pembahasan setiap minggunya. Itu setiap hari Rabu sampai hari Jumat. Jadi nanti teman-teman di hari Senin sampai hari Selasa itu mengerjakan tryout premium. Nanti di hari Rabu, Kamis, dan juga hari Jumat itu ada tryout pembahasan. Mungkin contohnya di sini ada Kak Rike, Kak Hibatul dari Kemenkyu dan juga tadi Kak Putra. Jadi gak cuman belajar TO sendiri, gak cuman apa namanya belajar dari pembahasan sendiri, tapi nanti ada sesi Zoom-nya lagi. Dan ini tuh di luar kuliah SKD. Jadi contoh di kuliah SKD itu udah dapat nanti 24 sesi. Nah, kalau untuk si TO pembahasan ini, itu teman-teman bisa akses unlimited sampai nanti teman-teman tes SKD. Jadi ini tuh fasilitasnya setahun nggak cuman belajar 3 bulan, 6 bulan, enggak. Jadi ini bisa teman-teman akses sampai nanti hari H tes SKD. Itu mungkin kalau dihitung-hitung sesinya bisa dapat karena seminggu dia 3, sebulan itu mungkin bisa dapat 16. Jadi mungkin kalau misalnya tes CPNS dimulai di bulan Agustus atau mungkin Juni, Juli, itu bisa dapat lebih dari 50 sesi. Dan itu bisa didapat mungkin karena ini tadi sendiri itu harga 2 juta, cuman kalau nanti dia ikut itu bisa dapat gratis. Lanjut lagi terakhir mungkin pengen curi materi tapi takut lupa takut lupa. Jadi misal teman-teman pengen belajar dari sekarang nih, tapi masih
bingung karena belum ada informasi CPNS, takutnya nanti udah belajar malah lupa lagi nanti. Nah, itu teman-teman gak perlu khawatir karena nanti kita juga kasih kelas online SKD 24 sesi dan itu sudah include semua materi SKD. Dan kalau di sini lihat kenapa 2 juta karena teman-teman dapat 24 sesi. Jadi memang dari awal sampai akhir cuman kalau misalnya ikut di malam ini yang tadinya 2 juta itu bisa teman-teman dapatkan secara gratis dan ini tuh didapat di tahun 2026. Misal teman-teman ikut kelas di akhir Desember ini nih. Cuma nanti SKD-nya mulai di bulan Juli. Nanti di bulan Mei atau bulan April itu udah kita mulai untuk kelasnya ini dan ini gratis. Mungkin juga nanti kita mulai itu bareng sama seluruh peserta yang ada di akses. Jadi juga nanti pasti bakal seru banget, bakal diskusi bareng di grup. Jadi bakal tahu nih kira-kira kenapa jawabannya A bukannya B ya. Nanti teman-teman bisa saling debat juga tuh di situ nanti biar tahu oh ternyata tuh jawabannya ini karena ini. Jadi memang bakal ada ruang diskusi juga untuk teman-teman biar nanti nggak mikir sendirian kayak gitu. Nanti mungkin di sini ada juga nih yang baru pertama kali tes mungkin bingung kayak misalnya cara buat akunnya gimana sih? Mungkin di SSC ASN tuh nanti kalau udah masuk tuh kita harus kemana sih? Atau mungkin kira-kira tuh bagus ya beli Imatra itu di hari keberapa sih? Karena memang di tahun sebelumnya tuh untuk pembelian Imatra itu membludak banget jadi sempat error juga dan sempat panik juga dan akhirnya di tahun lalu tuh kita makanya e-materai fisik itu diperbolehkan di beberapa hari sebelum tes seleksi administrasi itu ditutup. Jadi nanti kita bakal ngasih insight-insight yang memang sudah menjadi kesalahan pelamar-pelamar sebelumnya. Jadi untuk yang pertama kali tes tenang aja karena nanti di sini bakal dapat paket mandiri yang isinya itu sudah lengkap mulai dari buku panduan, buku bank soal dan juga buku materi. Dan yang paling kerennya lagi tuh di sini tuh buku bank soalnya itu tuh soalnya itu diambil dari tes sebelumnya. Jadi memang ini tuh terupdate banget. Jadi selain TO itu juga nanti bakal dapat buku yang bisa teman-teman coret-coret mandiri di rumah kayak gitu. Nah, jadi untuk mungkin untuk semua teman-teman yang punya masalah di sini terkait seleksi CPNS itu teman-teman nggak perlu khawatir karena semua masalahnya itu solusinya itu ada di akses mungkin untuk teman-teman yang sulit mencari materi kadang kan mungkin kita nyari materi itu di YouTube, Instagram atau mungkin di grup-grup Telegram atau grup WhatsApp itu kan cukup sulit ya dan itu juga nggak lengkap jadi nanti itu kita bakal semua materi yang ada itu kita kasih kemudian juga nanti belajarnya nggak sendiri karena ada tutor terus juga mungkin nggak tahu nih cara cepatnya gimana nanti bakal kita kasih tahu terutama itu di TIU ya TIU karena kan dia kan pakai rumus ya jadi memang ilmu pasti dan ilmu pasti itu pasti ada cara cepat atau mungkin ada cara yang lebih efisien agar nanti satu soal itu bisa dijawab mungkin kurang lebih 20 detik aja terus mungkin bingung mulai dari mana nih kayak misal apa aja sih berkas yang dibutuhkan atau mungkin gimana sih cara belajar yang tepat karena memang kadang tuh kalau kita belajar tuh kemana-mana gitu misal kayak TIU tuh tadinya mungkin cuman analitis aja tapi ternyata yang dipelajarin itu tuh bisa sampai materi-materi SMA, SMP atau mungkin materi-materi yang di luar kisi-kisi. Nah itu tuh nggak perlu sebenarnya karena memang kita tuh sebenarnya simpelnya tuh hanya perlu mempelajari materi yang dikasih oleh Kemenpan RB kayak gitu. Nah, mungkin ini kalau misalnya kita totalin itu tuh 6,8 nah itu tuh sangat lumayan banget untuk teman-teman apalagi untuk yang baru kerja atau mungkin masih kuliah tapi mungkin teman-teman gak perlu khawatir karena memang khusus untuk peserta yang hadir di malam ini tuh itu tuh yang tadi yang mendapatkan harga 6,8 atau mungkin kalau pengen ikut untuk bisa dapat semua fasilitas itu harganya 6,8 itu kita kasih diskon sampai dengan 3.280.000. Jadi memang kita pengen bantu juga untuk teman-teman yang di sini mungkin niat gitu untuk bisa lolos CPNS nggak cuman daftar terus mungkin ikut kelasnya tapi fasilitas-fasilitas yang gak digunain itu kan juga sayang banget ya apalagi kalau udah bayar senilai harga sekian jadi untuk teman-teman yang memang nanti pengen daftar itu tuh usahakan mulai dari soal harian TO-nya, pembahasannya, itu semuanya diikuti karena memang sayang banget karena di luar sana mungkin banyak teman-teman yang pengen ikut, tapi mungkin untuk teman-teman yang udah ikut malah nggak pakai fasilitasnya secara maksimal. Nah, tapi nggak sampai sini aja karena belajar itu investasi dan kita ini di Bimbel Akses pengen teman-teman itu bisa dapat untung yang lebih banyak lagi. Untungnya itu dalam bentuk apa sih? Jadi untuk teman-teman yang ikut itu ada diskon tambahan lagi menjadi 2,8 dan ini terbatas dan ini juga untuk program online ya karena kalau di kita itu ada online, ada offline dan ada eksekutif. Cuman untuk si offline ini itu tuh nggak semua kota ada. Nanti mungkin kalau misalnya yang minat itu bisa tanya dulu mungkin perkenalan dengan Kak siapa tinggal di kota mana.
Nanti kalau misalnya di kota tersebut ada kelas offline-nya, nanti baru kita coba arahkan ke kelas offline. Cuman kalau misalnya nanti nggak ada kelas offline, itu bisa ikut kelas online dan itu tetap interaktif, bisa tanya langsung dengan audio, bisa juga nanti langsung dengan telepon atau mungkin bisa juga nanti langsung PC ke tutornya langsung. Cuman nggak sampai sini aja karena masih ada hadiah-hadiah menarik lainnya dan ini contoh untuk peserta-peserta kita yang lolos di tahun 2024. Mungkin sini ada Kak Iqbaldi, dia ikut Komdigi, terus juga mungkin dari Pemda itu ada Kak Dwi, itu dia dari dokter, dan sini ada Kak Teguh, BKKBN, kemudian juga ada Kak Aditya, Kejaksaan, mungkin untuk teman-teman yang pengen masuk Kejaksaan, bisa juga nanti seperti Kak Aditya dan juga ada di sini Kemendikbud mungkin tadi yang pengen jadi dosen itu nanti bisa dengan Kak Bahir juga dan ada juga dari Pemkab Bengkayang itu di Pontianak atau mungkin Kalimantan Barat itu ada dengan Karisa dan ini mungkin hanya sebagian kecil aja karena nggak muat nanti misalnya kayak pengen tahu nih misal ada nggak sih lulusan yang dari Kemenq atau mungkin ada nggak sih yang lolos di Kemenak atau mungkin kementerian lainnya itu ntar bisa nanya-nanya ke kita dan ya, masih ada diskon tambahan lagi senilai 2,5 juta. Jadi yang tadinya teman-teman bayar mungkin senilai 6,8 itu bisa teman-teman dapati semua fasilitasnya itu senilai 2,5 dan ini untuk 3 orang tercepat aja atau mungkin 5 orang tercepat aja. Jadi memang ini terbatas mungkin untuk teman-teman yang serius aja pengen lolos CPNS itu nanti bisa kita bantu dan kalau misalnya teman-teman minat ini bisa langsung di SS dahulu nanti bisa PC ke aku mungkin karena ini 3 orang tercepat jadi kalau misalnya sudah ada 3 orang yang mendaftar nanti harganya kemungkinan akan kita kembalikan ke 3280 mungkin seperti itu aja teman-teman dan sekarang pilihan dari teman-teman pengen mulai dari sekarang pengen curi start dari sekarang atau mungkin pengen nggak ngapa-ngapain dulu sambil menunggu informasinya ada tapi sekali lagi karena memang saingannya akan membludak kemungkinan teman-teman yang belajar sekarang itu akan kesulitan bersaing dengan teman-teman yang emang udah belajar dari sebelum-sebelumnya atau mungkin memang sudah punya pengalaman sebelum-sebelumnya dan sekarang ini waktu yang tepat untuk teman-teman mulai karena kalau kita hitung mungkin Desember, Januari, Februari, Maret, April Mei, Juni, Juli, Agustus. Mungkin masih ada sekitar 8 sampai 5 bulan lagi untuk teman-teman belajar. Nanti bisa dibagi tuh mungkin di bulan pertama fokus fundamentalnya dulu. Nanti di bulan kedua, ketiga udah mulai tuh ikut TO-TO-nya. Nah, nanti di bulan keempat bisa lanjut lagi misal kelemahannya masih di mana sih? Nanti mau nanya-nanya gitu. Misal kelemahannya di TWK nih. Mungkin masih suka kegocek-gocek nih sama undang-undang, sila-sila. Nah, itu nanti bisa diperkuat lagi. Jadi, pilihan kembali lagi kita serahkan ke teman-teman kalau memang pengen serius lulus, itu nanti bisa kita bantu juga. Dan kalau misalnya pengen nyantai-nyantai dulu atau mungkin pengen mulai nanti dulu di Januari atau mungkin Februari, itu juga nggak apa-apa karena mungkin semuanya kembali ke teman-teman. Dan mungkin untuk yang sudah mengikuti sampai sesi akhir ini, teman-teman bisa SS dulu nggak apa-apa karena masih Zoom. Itu teman-teman bisa SS kode QR-nya atau mungkin bisa buka Google lalu ketik bit titik li garis miring TO akses. Jadi nanti teman-teman bakal kita kasih 2 paket TO gratis yang bisa teman-teman coba dan nanti contoh di sini kita ada TO CPNS 18. Nah, nanti teman-teman bisa coba itu pakai TO-nya dan ini TO-nya juga kita udah update. Jadi nanti bakal dapat 110 soal dalam 100 menit dan ini gratis nggak bayar. Jadi teman-teman syaratnya itu gampang banget tinggal masuk ke dalam eh, Google Formulir yang bisa teman-teman akses melalui QR atau link, kemudian isi nama, nomor telepon. Nanti setelah sesi Zoom ini berakhir atau mungkin di besok pagi, itu nanti kita bakal kasih akun spesial untuk teman-teman untuk bisa coba TO Premium secara gratis dan nanti kalau misalnya teman-teman semangat ngerjain TO-nya atau mungkin nilainya bagus-bagus, nanti bisa aku tambahin lagi nih untuk pakai TO-nya itu gratis juga nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya teman-teman udah ikut sampai akhir sesi ini, sayang banget kalau nggak dapet. Jadi teman-teman bisa scan QR yang ada di gambar, kemudian nanti bisa isi Google formulirnya, isi nama, isi nomor telepon, tinggal submit. Nanti tinggal menunggu aja, nanti akan ada admin yang menghubungi nomor teman-teman buat coba TO gratis dari kita. Mungkin gimana teman-teman? Udah semua ya kalau misalnya nanti ada yang ikut Zoom sampai selesai tapi ternyata belum absen, nggak apa-apa nanti langsung WA pribadi aja ke nomor admin. Nanti kita kasih untuk linknya, link Google Formulirnya nanti teman-teman bisa isi nanti untuk akunnya bisa kita kasih. Mungkin sekian teman-teman, kita bisa langsung masuk ke sesi konsultasi. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mungkin
S1 nih di Kalimantan. Pengen tahu mungkin formasi terbaiknya itu kira-kira apa sih, atau mungkin kira-kira kalau nilai SKD-nya itu masih 360, 380 atau mungkin 400, baiknya ngambil formasi apa sih? Karena sekali lagi untuk bisa lolos CPNS itu tuh nggak cuman dari nilai tertinggi aja, tapi dari strategi pemilihan formasi. Mungkin ada yang nilainya di sini 410, 420 tapi masih nggak lolos. Karena apa? Karena dia milih formasi yang sulit. Contohnya kayak di tahun lalu itu ngambil dari Kementerian Luar Negeri, ngambil di Kemenq, atau ngambil di DKI. Itu mungkin nilai dia udah tinggi banget nih 420, tapi ternyata tetap nggak lolos karena ya itu tadi formasinya dikit, yang ikut tesnya banyak. Mungkin kalau tadi dia ngambil nggak di Kementerian Luar Negeri atau mungkin di DKI, itu dia mungkin bisa lolos kalau misal contoh ngambilnya di Pemda mana gitu, misal kayak di Pemda Surabaya, Pemda tadi Bengkayang, atau mungkin tinggalnya mungkin dia di Medan, bisa ngambil formasi di Medan, atau mungkin bisa ngambil formasi-formasi CPNS yang memang pelamarnya itu nggak banyak. Biasanya tuh sebenarnya sih D3 ya, kalau misalnya yang sepi-sepi kemarin tuh, cuma nanti kalau misalnya ragu, misalnya nih udah belajar nih kira-kira dari sekarang sampai misal bulan Mei atau bulan April, kok nilai kok masih stuck di 400 aja nggak naik-naik. Itu nanti misalnya teman-teman ragu, bisa kita kasih formasi-formasi lainnya yang mungkin bakal bisa bikin teman-teman lolos. Misal kayak teman-teman punya moto kayak misal eh, nggak apa-apa deh nggak di kementerian top, yang penting lolos CPNS. Nah itu nanti bisa mungkin bisa ngambil di Palu, atau mungkin bisa ngambil di luar Pulau Jakarta atau Pulau Jawa, itu nanti bisa. Jadi tenang aja, semuanya bisa dikonsultasin, dan mungkin karena waktunya nggak banyak, jadi kita bisa manfaatin untuk sesi konsultasinya dengan Katri. Jadi untuk teman-teman yang pengen bertanya, bisa langsung di kolom komentar, atau mungkin seperti yang tadi aku bilang, kalau kita ini interaktif, teman-teman mungkin kalau misalnya PD atau mungkin pengen nih ngomong langsung dengan Kak Tri, itu bisa langsung dinyalakan audionya dan langsung bertanya. Mungkin sekian Kak Tri, kalau misalnya ada yang ingin bertanya boleh dibantu. Dan untuk teman-teman yang belum sempat absen, boleh di SS dulu. Mungkin aku hitung sampai 3. 1, 2, 3. Nah mungkin ntar kalau misalnya nggak sempat untuk absen dan kelupaan untuk SS nih, atau mungkin lupa untuk linknya kayak gimana, nanti boleh langsung WA ke aku aja. Mungkin agar tidak terlalu malam, untuk waktu dan tempatnya aku persilakan Kak Tri. Ya, baik. Izin saya lihat pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat dulu ya, Kak Ade ya. Baik Kak. Kak Rizda dari Palembang ya. Pak, nanti akan diadakan formasi dosen PNSD, mengingat dosen-dosen PNSD saat ini sudah banyak yang hampir pensiun. PNS daerah ya, atau PNS Kemendikbud ya. Insya Allah ada yang tadi Kak Rizda inginkan ya, dosen Kemendikbud. Ya, insya Allah ada, hampir tiap tahun itu ada, karena kebutuhan dosen luar biasa. Namun yang menjadi mungkin ya menjadi masalah adalah formasinya. Ada di mana? Apakah ada di Palembang, di Unsri, atau di UIN ya. UIN itu kan di bawah Kemenak ya, beda dengan Unsri yang di bawah Kemendikbud atau sekarang Kemendikti Saintek ya. Jadi kita lihat nanti seperti apa. Kalau Unsri kan universitas besar ya, biasanya sih ada aja yang lowongan yang kosong ya dari berbagai fakultas yang ada di Unsri. Nah, kemudian juga Unsri juga jarang ya membuka lowongan dosen non PNS ya. Jadi kemungkinan besar Unsri sangat mengandalkan penerimaan dosen dari jalur PNS ya, atau CPNS ya, seperti itu. Optimis saja Karisda ya. Wong Kito Galuh, Karisda. Kemudian di sini Kak Anissa, kira-kira kapan dibuka CPNS untuk Pemda Kak? Mengingat tahun 2024 sudah dibuka. Nah ini yang sebagaimana saya sampaikan tadi, kalau untuk kata pasti, ya lebih ke pemerintah pusat ya Kak. Seperti itu, karena sudah instansi pusat yang dua itu sudah memastikan istilahnya ya. Dan yang lain biasanya menyusul, seperti itu. Nah untuk daerah akan sangat bergantung sama APBD dan juga ya transfer ke daerahnya itu ya seperti apa anggarannya. Yang penting sih anggarannya, karena anggarannya ada biasanya penerimaannya ada, seperti itu. Jadi tergantung sekali lagi kepada para bupati, para gubernur, kemudian juga dari para BKD ya, BKPSDM-nya juga seperti apa gitu ya. Seperti itu. Jadi tapi kalau nggak salah untuk rumah sakit daerah biasanya sih buka ya, buka lowongan itu ya.
karena rumah sakit selalu ada yang dibutuhkan itu, entah perawat, dokter ya. Namun untuk dinas-dinas kedinasan yang lain, maksudnya dinas olahraga, dinas PU, dinas yang kebersihan dan sebagainya yang ada di portalannya daerah itu ya memang masih perlu ini ya informasi lebih lanjut ya seperti itu. Karena ya sekali lagi 2024 memang sudah dibuka besar-besaran, tapi tidak menutup kemungkinan 2026 buka lagi gitu ya. Seperti itu. Apalagi memang maaf sekali lagi karena ini juga terkait dengan penyelesaian non ASN ya. Jadi juga kemarin saya dengar ya penyelesaian non ASN itu juga membutuhkan anggaran gitu ya. Karena kan mereka alih status dari honorer menjadi P3K yang tentu saja kesejahteraannya lebih bagus ya setelah menjadi P3K yang penuh waktu itu ya. Nah, seperti itu. Jadi anggarannya perlu diperhitungkan ulang apakah masih memerlukan penerimaan CPNS atau tidak. Tapi kalau mau pasti ya ke ini dulu ke apa namanya IPDN gitu ya. IPDN sih udah hampir pasti tiap tahun ada itu. Makanya memang daerah agak agak berat buka tiap tahun CPNS karena ada jalur dari IPDN, ada jalur dari ya tadi ya non ASN gitu ya. Nah, itu kita lihat ya. Mudah-mudahan sih ada dibutuhkan karena pengkaderan itu penting ya dari berbagai jalur gitu ya. Tidak hanya IPDN tapi juga jalur umum dalam rangka sekali lagi menggerakkan perekonomian daerah gitu ya. Karena kan semakin banyak yang terserap tenaga kerja menjadi pegawai gitu ya, tentu saja akan meningkatkan kemampuan ekonomi daerah gitu ya. Seperti itu. Mudah-mudahan ada, apalagi di daerah-daerah pelosok itu pasti dibutuhkan itu banyak pegawai ya. Tapi yang menjadi utamanya adalah anggarannya ada apa enggak gitu. Kemudian apakah yang CPNS kemarin belum terisi? Ya, saya bisa bilang yang tadi yang saya ada di slide itu ya yang belum ada 2024 terisi itu kan kemungkinan besar dialihkan ke 2026 dengan pengajuan formasi baru gitu ya. Meskipun formasinya nama formasi lama tapi diajukan kembali statusnya gitu ya sebagai formasi baru di 2026 ya. Jadi penyesalan juga mengambil formasi di Jakarta, apalagi hampir semua jurusan. Padahal kalau di home base satu yang cuma satu jurusan mungkin sudah aman. Ya, karena kalau semua jurusan tentu saja dari berbagai latar belakang bisa mendaftar ya Kak Regi ya. Jadi ya memang persaingan sangat sulit untuk masuk Pemda DKI karena salah satu instansi terfavorit untuk para calon-calon PNS gitu ya, pendaftar atau pelamar calon-calon PNS gitu ya. Tapi ya kita lihat dulu lah realitanya seperti apa. Kalau memang Kak Regi ya sudah berpengalaman, sudah secara SKD juga bagus sekali, SKB juga bagus ya. Kak Regi go ahead istilahnya ya, silahkan tetap melamar di Pemda DKI. Kita lihat peluang mana yang terbesar gitu ya. Tapi kalau Kak Regi merasa "Ah, kayaknya saya di ini lagi lah, di tempat yang lain lah, khawatir nanti nyesel atau apa gitu ya. Nah, nanti kita lihat bisa kita diskusikan Kak Regi. Kemudian Pak, untuk sistem hybrid ini apa akan berubah mengenai pelaksanaan? Belum pasti, masih kita di pihak BKN, pihak Kementerian PAN-RB, sama dari berbagai instansi masih terus ya mendiskusikan ini, merapatkan ini. Jadi kita tunggu aja apakah sistem hybrid ini akan berubah pelaksanaannya atau tidak gitu ya. Jadi tetap ya akan ada jalur STAN, ada jalur umum ya. Jadi tenang saja teman-teman. Eh, Tidak menutup jalur umum juga meskipun sudah ada kedinasan gitu. Kak, daftar Kementerian Presiden. Nah, ini sebenarnya tugas tim kami ya. Kak Ade ya mungkin nanti akan menyampaikan dan dibantu tim dari Kak Rahmat juga saya juga mungkin bisa em, memperlihatkan Kementerian Prestisium dengan tingkat pelamar terbesar. Tapi kalau yang seingat saya di 2024 yang salah satu terfavorit itu Kementerian Hukum dan HAM. Itu yang paling favorit ya, terutama karena Kemenkumham masih menerima ijazah SMA. Sebagaimana kita lihat bahwa demografi kita kan sangat dinamis ya. Nah, paling besar itu ada di lulusan SMA dan S1 gitu ya. Jadi S1 sudah banyak, tapi SMA juga masih banyak yang nggak lanjut kuliah karena mungkin ya masalah ekonomi, masalah ya tujuan hidup dan sebagainya gitu ya. Jadi hanya sampai jenjang SMA saja gitu ya, tidak lanjut S1. Dan akhirnya ketika ada lowongan dibuka, apalagi penjaga tahanan, ya sangat banyak pelamarnya gitu ya. Makanya salah satu yang terfavorit itu. Terus yang kedua ada Pemda DKI tentu saja. Yang ketiga ada Kementerian Keuangan, ya itu jelas dari zaman dulu juga
selalu top 10 lah itu ya, kementerian-kementerian itu ya. Kemudian Kementerian Agama, kalau Kementerian Agama dia formasi besar, pelamarnya besar ya. Jadi formasinya juga banyak karena ada dosen-dosen di berbagai kampus. Kemudian ada madrasah ya, madrasah aliyah, madrasah sanawiyah di berbagai daerah ya. Jadi ada juga formasi guru setahu saya yang CPNS itu ya, untuk Kementerian Agama. Mohon maaf kalau saya salah dikoreksi. Tapi ada formasi-formasi di madrasah itu. Jadi kan itu seluruh Indonesia, besar sekali ya. Nah, sekarang kan Kementerian Agama sudah terpecah nih. Jadi ada Kementerian Agama sendiri lagi, kemudian ada Kementerian Haji ya. Nah, Kementerian Haji sudah terpisah dari Kementerian Agama dan akan membuka lowongan lagi biasanya. Lowongan CPNS lagi karena ini pecahan lagi dan membutuhkan pegawai baru lagi ya. Seperti itu. Meskipun ada yang bilang masih menggunakan karyawan atau pegawai yang lama karena cuma dipecah saja gitu ya. Tapi secara ini masih di Kementerian Agama gitu ya. Ya, tapi tetap bagaimanapun juga ada yang akan pensiun, kemudian juga ada yang mau bertahan di Kementerian Agama, nggak mau pindah ke Kementerian Haji dan sebagainya. Jadi nanti kita lihat dinamikanya seperti apa dan biasanya kementerian baru atau instansi baru tetap membutuhkan pegawai baru gitu. Kalau untuk dosen PNS yang diperbantukan di kampus swasta, oh kalau itu beda lagi kasusnya. Kalau sudah jadi PNS ya sudah. Ya kalau memang diperbantukan di kampus swasta selama mendapatkan izin dan peraturan memperbolehkan ya nggak masalah Kak. Itu. Tapi ya tugas utama Kakak tetap bekerja untuk ya instansi atau universitas PNS Kakak gitu ya. Jadi ya ada juga sih mungkin masih mau mencari tambahan ya di luar di kampus negeri gitu ya. Jadi dia membantu. Ada sih saya lihat mungkin beberapa orang seperti itu ya, tapi tetap fokus utama kakak harus mengajar di kampus negeri di mana tempat kakak bernaung gitu ya. Berarti banyak buka instansi pusat ya. Sejauh dari berbagai pemberitaan, cenderung memang masih yang terlihat lebih pasti itu kementerian dan instansi pusat ya saya lihat ya. Cuman sekali lagi daerah pun juga butuh, cuman kita belum dapat ininya doang ya, data formasi dan data pengajuannya gitu ya. Karena sekali lagi teman-teman dari pihak Kemenpan RB sudah menyampaikan mereka masih fokus menyelesaikan non ASN ini ya. Ya, tapi tahun ini adalah tahun terakhir. Jadi 2026 sudah tidak ada lagi istilahnya ya masalah penyelesaian non ASN ini. Jadi setelah 2026 Kemenpan RB bersama BKN bersama instansi bisa merumuskan segera ya penerimaan CPNS yang baru gitu ya, seperti itu. Baik, Kavia berarti pertanyaan terakhir ya Kak Ade. Atau kalau masih ada yang mau bertanya silakan teman-teman. Oke, kalau belum ada, mungkin ada yang mau coba open mic juga boleh ya. Dengan senang hati saya coba jawab gitu ya. Nanti kalau enggak, teman-teman juga bisa bertanya via grup ya, bisa WhatsApp atau bisa langsung telepon saya ya, WA call silakan. Tapi mungkin harus konfirmasi dulu karena saya biasanya lagi sibuk ngapain atau sedang apa gitu ya, sedang di jalan. Kalau mau telepon juga bebas, boleh. Yang penting ada konfirmasi dulu seperti itu. Oke, tampaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi Kak Ade. Jadi silakan Kak Ade mungkin bisa melanjutkan atau mengakhiri sesi webinar ini. Terima kasih. Siap, terima kasih banyak Katri atas bantuannya. Mungkin kalau teman-teman yang nanti pengen bertanya atau baru terfikirkan apa pertanyaannya nanti bisa bertanya di grup. Nanti saya coba teruskan ke Katri agar pertanyaan dari teman-teman ini bisa terjawab. Mungkin terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti sampai akhir sesi. Gak kerasa udah setengah 10 dan luar biasa banget untuk teman-teman yang udah ikut karena masih mengikuti kelas atau mungkin webinar. Padahal ini masih di hari Senin atau weekdays yang mungkin dari pagi sampai sore tadi mungkin teman-teman punya aktivitas masing-masing yang cukup melelahkan. Jadi sangat apresiasi banget untuk teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Dan nanti misal tadi udah ngisi untuk absensinya, nanti tenang aja teman-teman. Nanti akan aku kirimkan untuk pakai TO-nya ke nomor WA masing-masing teman-teman. Dan kalau misal tadi belum absen, nanti tinggal WA aja ke nomor admin. Nanti bisa langsung aku kirimkan ke teman-teman sekalian. Oke, mungkin karena waktu sudah terlalu malam, biar teman-teman juga bisa istirahat. Nanti untuk rekaman akan diupload di YouTube dan nanti akan kita informasikan untuk link rekamannya.
Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih kepada Kak Tri yang sudah membantu kita semua agar lebih jelas ke depannya CPNS ini kapan sih atau mungkin gimana sih. Terima kasih atas bantuannya. Mungkin izin aku akhiri untuk pertemuan pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Kak Ade. Terima kasih Terima teman-teman kasih. semua. Oh Kak Indri tuh ada Dadah. nomor katanya. Silakan. Nanti Kak Indri bisa kontak saya juga atau Kak Ade. Nanti kita follow up ya Kak Ade ya Kak Indri juga dan Siap, teman-teman. siap, bisa. Ya. Terima kasih, dadah. Dadah.